Bab 352, Pengumpulan yang kuat. Xiao Chen tidak asing dengan perasaan ini. Di masa lalu, ketika seni memahat tubuh naga dan harimaunya maju, kekuatannya juga meningkat. Setelah itu, tubuhnya membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Namun, peningkatan kecepatan 10% tidak signifikan. Setelah 5 menit, Xiao Chen terbiasa dengan kecepatan barunya. Dia perlahan mendorong pintu dan berjalan keluar. Liu Ruyue memandang Xiao Chen, mengenakan jubah putih, dan matanya berbinar. Dia tersenyum lembut dan berkata, saya tidak menyangka pakaian putih sangat cocok untuk Anda. Saya merasa bahwa Anda harus tetap memakai pakaian putih di masa depan. Xiao Bai, yang baru saja keluar dari kamarnya, meregangkan tubuhnya. Ketika dia melihat Xiao Chen mengenakan jubah putih, dia berlari, tersenyum. Dia berkata, Kakak Ye Chen, kamu terlihat sangat tampan hari ini. Xiao Chen tersenyum tipis, baiklah, aku akan mendengarkan kalian berdua. Saya akan memakai pakaian putih di masa depan. Petik 2. Setelah ketiganya mandi dan sarapan, Liu Suifeng bergegas ke halaman Xiao Chen bersama Xiao Meng dan Cao Yang. Ketika Liu Suifeng melihat Xiao Chen, dia melangkah maju untuk menepuk pundaknya. Namun, ketika dia mengingat pengalaman pahitnya sebelumnya, dia dengan cepat menarik kembali. Dia tersenyum, Ye Chen, kamu terlihat baik hari ini. Anda pasti akan menang dengan satu gerakan, membuat nama untuk diri sendiri. Siapa tahu, mereka mungkin menjulukimu, pendekar berjubah putih. Liu Ruyue berdiri di samping dan berkata, jangan hanya berbicara tentang Ye Chen. Anda harus menunjukkan performa yang bagus hari ini. Jangan mempermalukan puncak King Yun. Ketika Liu Suifeng mendengar ini, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Dia tersenyum malu dan berkata, mari kita berhenti berbicara. Kita harus segera pergi ke Heaven Viewing Platform. Liu Suifeng memimpin sementara Xiao Chen dan yang lainnya mengikuti di belakang. Setelah mereka menuruni puncak, mereka segera menuju ke Heaven Viewing Platform. Kelompok itu bertemu dengan aliran orang di sepanjang jalan, mereka semua adalah murid yang menuju ke Heaven Viewing Platform. Kali ini, hampir semua murid, termasuk mereka yang berkultivasi terisolasi dan pelatihan pengalaman, kembali ke Paviliun Pedang Surgawi. Ada lebih banyak orang daripada yang ada di ujian murid inti. Kerumunan ramai di sepanjang jalan. Suara diskusi tidak pernah berhenti. Binatang roh yang tak terhitung jumlahnya terbang di langit, semuanya menuju ke Heaven Viewing Platform. Mereka hampir sepenuhnya menutupi langit. Selain para murid Paviliun Pedang Surgawi, banyak dari binatang roh ini milik kekuatan kecil yang diundang. Kekuatan yang lebih besar akan memiliki kapal perang mereka sendiri. Mereka tidak akan mengendarai binatang roh terbang. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan mengendarai binatang roh peringkat 6, melengkapi status mereka. Kadang-kadang, beberapa aura kuat terbang di atas. Martial Kings yang biasanya sulit dilihat sebenarnya muncul dalam jumlah besar hari ini. Dengan satu pandangan sekilas, orang bisa melihat beberapa raja bela diri puncak. Hah! Tiba-tiba, aura yang sangat kuat terbang di atas. Itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah hitam, membawa seorang pemuda dan melintas di udara. Ketika Xiao Chen merasakan aura ini, dia tidak bisa tidak melirik lagi. Perasaan yang diberikan orang ini padanya seperti pedang yang merobek udara. Cahayanya bersinar di mana-mana. Itu tak terbendung. Meskipun tidak disengaja, ketika orang itu melepaskan auranya, Xiao Chen merasakan tekanan yang mengerikan. Orang yang baru saja lewat sepertinya adalah Feng Xuanyi. Saya tidak berharap dia datang secara pribadi. Pemuda yang dibawanya mungkin adalah cucunya. Rumor mengatakan bahwa dia memiliki bakat yang menakjubkan. Dia mungkin datang untuk mencoba peruntungannya. Daya pikat tanah suci itu hebat. Saya ingat, di masa lalu, Master Sekte dari Sekte Pedang Berkabut ingin mengambil cucunya sebagai murid terakhirnya. Namun, lelaki tua ini menolak tawaran itu. Petik 2. Itu tidak perlu dikatakan lagi, bagaimana Sekte Pedang Berkabut bisa dibandingkan dengan tanah suci. Itu bahkan tidak layak disebut. Petik 2. Orang-orang di samping Liu Suifeng berdiskusi saat lelaki tua itu melewati mereka. Ketika Xiao Chen mendengarnya, dia merasa penasaran. Dia bertanya kepada Liu Suifeng, siapa Feng Xuanyi ini? Sepertinya dia cukup terkenal. Liu Suifeng menjelaskan, orang itu adalah pendekar pedang terkenal di negara Qin besar. Dia sudah menjadi raja bela diri, meskipun baru berusia 70 tahun. Menurut rumor, ada kemungkinan dia akan segera menjadi Sword Sage. Namun, dia mandiri dan tidak berada di bawah kendali kekuatan apapun. Tidak heran orang itu bisa menyebabkan Xiao Chen merasakan begitu banyak tekanan. Jadi, dia adalah seorang martial monarch of the sword. Tanah suci memang memiliki reputasi yang hebat. Bahkan seorang kultivator yang bisa menjadi Sword Sage tidak bisa menahan godaan. Saat mereka melanjutkan, mereka melihat ahli puncak lainnya seperti Feng Xuanyi. Bahkan ada lebih banyak raja bela diri setengah langkah. Xiao Chen melihat beberapa lusin. Seperti yang dikatakan Liu Suifeng, semua ahli dari bangsa Qin besar hadir. Di kaki Heaven Viewing Platform, tidak mungkin menemukan Spirit Beast terbang untuk diangkut. Ada terlalu banyak orang. Saat para murid dengan Spirit Beast terbang mendarat, kerumunan besar segera mengelilingi mereka. Ketika Liu Suifeng melihat semua ini,
dia menghela nafas dan berkata, sepertinya kita hanya bisa berjalan. Dengan kecepatan kami, jika kami terburu-buru, kami bisa tiba dalam 4 jam. Petik 2. Liu Ruyue berkomentar, tidak perlu bersusah payah. Xiao Chen dan aku masing-masing dapat membawa 2 orang. Meskipun akan lebih lambat daripada terbang dengan kecepatan penuh, itu jauh lebih cepat daripada berjalan kaki. Itu ide yang bagus, Xiao Chen bisa menggendong Liu Suifeng dan Cao Yang, dan Liu Ruyue bisa menggendong Xiao Meng dan Xiao Bai. Mereka bisa terbang bersama. Setelah 1 jam, keenamnya perlahan mendarat di Heaven Viewing Platform. Bahkan ada lebih banyak orang daripada di kaki Heaven Viewing Platform. Kerumunan hampir memisahkan keenamnya. Ada arena besar yang tak terhitung jumlahnya yang dibangun di tempat latihan terbesar. Semua arena dibangun menggunakan batu gunung surgawi yang tangguh dan dilapisi dengan lapisan besi beku. Ini adalah pengeluaran yang luar biasa, menggunakan Frost Iron untuk melapisi arena. Hanya sekte besar seperti Paviliun Pedang Surgawi yang, kemungkinan besar, mampu membeli hal seperti itu. Stand penonton dari berbagai ketinggian menjulang di sekitar arena. Saat ini, para pembudidaya sudah memenuhi tribun penonton. Selain murid Paviliun Pedang Surgawi, ada pembudidaya dari berbagai tempat. Itu benar-benar penuh sesak dengan orang-orang. Mereka telah memperpanjang platform di bagian paling depan dari tempat latihan. Sekarang 3 kali lipat dari ukuran sebelumnya. Ada deretan meja dan kursi di belakang platform. Anggota majelis tetua telah mengambil tempat duduk mereka beberapa waktu yang lalu. Jika seseorang melihat dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa penatua pertama Jiang Qi, yang biasanya duduk di kursi tengah, tidak duduk di tempat biasanya. Sebaliknya, dia duduk di samping. Sederhana, namun bergaya, meja teh diletakkan di kedua sisi platform. Tidak akan ada masalah tempat duduk 1000 orang di sana. Orang-orang dari Paviliun Pedang Surgawi duduk di sisi kiri. Puncak Tianyu adalah yang paling dekat dengan peron, mengikuti mereka adalah Puncak Gangyu, Puncak Jade Maiden, dan Puncak Qianduan. 7 puncak diatur secara berurutan, dari yang terkuat hingga yang terlemah. Selain Puncak Qingyun, orang-orang dari 6 puncak lainnya sudah tiba. The Peak Masters dari Peaks ini memiliki kapal perang mereka sendiri. Tidak aneh jika mereka tiba lebih cepat. Ada lebih banyak meja teh di sisi kanan. Ada beberapa lusin dari mereka. Duduk di sana adalah klan besar dari bangsa Qin besar. Bahkan yang terlemah setidaknya memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan klan Jiang Kota Air Putih. Meja teh yang paling dekat dengan peron saat ini kosong. Ini disediakan untuk klan bangsawan dengan roh bela diri yang diwarisi dan sekte besar. Tanpa dukungan atau kekuatan yang besar, seseorang bisa lupa untuk mendekat. Pak Tua Jiang, kapan orang-orang Tanah Suci akan tiba? Orang yang berbicara adalah Raja Pedang, Feng Xuanyi. Dia duduk di sisi kanan dan saat ini paling dekat dengan peron. Hanya orang dengan status serupa yang berani memanggil tetua pertama sebagai Pal Jiang Tua. Jiang Qi tidak marah karena disapa dengan cara seperti itu. Kekuatan orang ini lebih besar darinya, jadi, secara logis, dia dianggap senior baginya. Jiang Qi tersenyum dan berkata, Saudara Feng, jangan cemas. Orang-orang Tanah Suci tiba kemarin. Mereka saat ini sedang memeriksa tuan muda paviliun kami. Feng Xuanyi mengangkat cangkir teh dari meja dan menyesapnya. Dia berkata, saya akan memberi selamat kepada Pak Tua Jiang sebelumnya. Seorang jenius mutlak telah muncul di Paviliun Pedang Surgawi, mencapai puncak Raja Bela Diri kelas rendah pada usia 17 tahun. Kemuliaan masa lalumu akan segera kembali. Memang, selamat, Penatua Jiang Qi, semua kepala klan dan pakar independen yang duduk di sisi kanan berbicara bersama. Jiang Qi tersenyum tipis dan mengakui ini dengan beberapa patah kata. Dia jelas dalam suasana hati yang baik. Pada saat ini, sebuah kapal perang yang benar-benar hitam tiba-tiba muncul di langit. Sebuah spanduk hitam berkibar di haluan. Karakter, Ji menghiasinya dengan kaligrafi kursif tebal. Klan Ji Provinsi Nanling telah tiba. Yang berdiri di haluan tampaknya adalah jenius dari klan Ji Changkong. Para penonton di tempat latihan berseru. Setelah beberapa saat, kapal perang lain muncul dan perlahan menuju peron. Itu adalah klan Hua Provinsi Dongming. Tidak lama kemudian, seekor burung es besar dengan istana es di punggungnya terbang di atas kepala orang banyak. Ini istana es mendalam klan Duanmu. Duanmu King telah tiba juga. Petik 2. Guyi Markis dari Royal Court, Ying Xiao telah tiba. Guyi Markis adalah seorang jenius yang memegang senjata suci. Aku ingin tahu seperti apa penampilannya hari ini. Petik 2. Kapal perang Istana Roh Malam telah tiba juga. Ini berarti 2 jenius hebat dari Provinsi Nanling, Mu Chengshui dan Ji Changkong, telah tiba. Apa-apaan? Kapal perang kelas raja dari Misty Sword Sect ada di sini. Apakah Master Sekte mereka juga datang? 3 sekte besar semuanya ada di sini. Ini adalah yang pertama dalam sejarah bangsa Qin besar. Petik 2. Kegembiraan orang banyak tumbuh. Klan dan sekte yang kuat ini, para tiran di wilayah mereka, semuanya hadir. Yang paling penting, para jenius dari sekte-sekte ini juga ada di sini. Lebih dari 100 jenius telah berkumpul di satu tempat. Orang-orang di bawah semuanya merasa sangat bersemangat. Segera, meja teh di sisi kanan dipenuhi orang.
Tidak mengherankan siapapun, meja teh yang paling dekat dengan platform ditempati oleh Sekte Pedang Berkabut, diikuti oleh Istana Roh Malam. Master Sekte dari Sekte Pedang Berkabut tidak ada di sini. Sebagai gantinya, penatua pertama mereka, Ling Chen, telah datang. Dia adalah Raja Bela Diri setengah langkah dan berada di urutan kedua setelah Master Sekte dalam hal otoritas. Dalam hal status, dia setara dengan Jiang Qi. Ling Chen melirik Feng Xuanyi di dekatnya. Dia tersenyum dan berkata, Senior Feng, Master Sekte kami pernah secara pribadi datang kepadamu, menginginkan cucumu sebagai murid terakhirnya. Senior tidak setuju saat itu. Namun, ketika Tanah Suci datang, Anda datang tanpa diundang. Ini sangat tidak pantas, kan? Wajah tua Feng Xuanyi berseri-seri. Dia tidak terlihat tua sama sekali. Ketika dia mendengar kata-kata Ling Chen, dia berkata dengan acuh tak acuh. Aku yang tua ini mengagumi pencapaian Master Sekte Pedang Berkabut dengan pedang. Namun, saya tidak menghormati mereka. Bakat cucu saya lebih besar dari saya. Dia pasti akan menjadi Raja Pedang. Tanpa jaminan dia menjadi pedang sage, saya tidak akan membiarkan dia bergabung dengan sekte apapun. Mengajarnya sendiri sudah cukup. Bab 353, Perintah untuk Membunuh. Seorang pemuda berpakaian hijau, berusia sekitar 17 atau 18 tahun, duduk di samping Feng Xuanyi. Pemuda ini tampan dan tampak muda. Namun, dia memiliki aura yang sangat tenang. Ketika dia mendengar para senior mendiskusikannya, ekspresinya tidak berfluktuasi. Dia seperti pedang yang diam. Ling Chen tertawa ringan dan melirik pemuda pendiam yang mengabaikannya. Dia hanya merasa itu sangat disayangkan. Bakat pemuda ini hanya sedikit lebih rendah dari Chu Chaoyun. Tanda pisah. Di meja teh sedikit di belakang, tatapan dingin dan tanpa ekspresi Duan Muking mengamati meja teh paviliun pedang surgawi seolah-olah dia mencari seseorang. Ketika Ji Changkong melihat tatapan Duan Muking, dia tertawa pelan dan berkata, Nona Duanmu, apakah Anda mencari seseorang? Duan Muking menarik kembali pandangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, bukankah seharusnya kamu lebih jelas tentang siapa yang aku cari? Petik 2. Hua Yunfei, duduk di samping, bergabung dalam percakapan, orang itu belum datang. Terakhir kali kami bertemu dengannya, dia tidak mengungkapkan gerakannya. Mungkin kita bisa memverifikasi identitasnya kali ini. Pada tahun lalu, klan ini memiliki banyak murid luar yang meninggal, dipenggal. Jelas bahwa kepala mereka telah dibawa ke Flying Snow Manor untuk menebus hadiah. Kematian murid luar ini tidak secara signifikan merusak klan ini. Namun, mereka mengakibatkan jatuhnya kredibilitas klan ini. Ini membuat orang khawatir. Selanjutnya, pada tahun lalu, beberapa klan bangsawan bahkan tidak berhasil menemukan jejak Xiao Chen. Ini membuat mereka terlihat seperti lelucon bagi seluruh dunia. Duan Muking berkata dengan cemberut, apakah ada yang punya pertanyaan tentang perjanjian yang kita buat sebelum tiba? Jejak niat membunuh melintas di mata Hua Yunfei. Dia berkata dengan kejam, tenang, orang ini telah membunuh beberapa tetua klan saya. Jika kami memverifikasi identitasnya, saya, Hua Yunfei, akan menjadi yang pertama bergerak. Petik 2. Tatapan Ji Changkong tenang. Dia berkata dengan acuh tak acuh, dia membunuh pamanku. Ibu saya telah memerintahkan saya untuk membunuhnya. Chu Chaoyun, di bagian paling depan, melihat semua ini. Sedikit ejekan muncul di matanya. Namun, dia menyembunyikannya dengan sangat baik, tidak ada yang menyadarinya. Di samping meja sekte pedang berkabut, tempat orang-orang istana roh malam berada, Mu Chengsui dengan lembut mengambil cangkir teh. Sesekali, dia melirik meja teh kosong di sebelah kiri. Meja itu disediakan untuk puncak King Yun. Mu Chengsui duduk dengan tenang di samping Mu Yansui dan Si Feng. Karena istana roh malam lebih dekat ke depan daripada meja klan Si Feng tidak duduk bersama mereka. Sebaliknya, ia memilih untuk menikmati hak istimewa istana roh malam, duduk di meja kedua di sisi kanan. Kakak senior pertama, sepertinya orang itu belum tiba. Anda berjanji untuk memberinya pelajaran atas nama saya. Anda tidak akan menarik kembali kata-kata Anda, kan? Si Feng bertanya dengan suara cemberut dan tatapan kabur. Mu Chengsui tersenyum tipis, dan cermin tembaga di kedalaman matanya berputar tanpa henti. Dia meletakkan cangkir teh di atas meja dan berkata, tenang. Anda telah memberi saya 1000 batu roh kelas medial. Saya tidak akan mengambil barang-barang Anda untuk apa-apa. Petik 2. Orang yang memimpin istana roh malam juga adalah penatua pertama mereka. Dia duduk di posisi paling depan di meja teh mereka. Ketika dia mendengar kata-kata Mu Chengsui, dia sedikit mengernyit. Chengsui, apakah istana roh malam diizinkan untuk mengendarai Koatels tanah suci tergantung pada Anda dan Mu Yansui? Jangan merusak hal baik ini karena dendam pribadi. Mu Chengsui menjawab dengan hormat, saya setuju dengan penatua pertama. Namun, saya hanya membantu junior brother Si melampiaskan frustrasinya karena kenyamanan. Pada saat yang sama, kita dapat mengajarkan paviliun pedang surgawi bahwa istana roh malam kita tidak mudah diganggu. Penatua pertama mengangguk dan berkata, saya telah mendengar tentang masalah Si Feng. Itu memang merusak reputasi istana roh malam. Adalah bermanfaat untuk memberi pelajaran kepada orang ini. Di jalan Heaven Viewing Platform, Xiao Chen bergerak melewati kerumunan dengan tekad. Dia tidak tahu bahwa,
Bahkan sebelum dia tiba, banyak orang telah melukis target di punggungnya. Liu Ruyue melihat kerumunan yang penuh sesak dan berkata, Ye Chen, ada terlalu banyak orang di sini. Kami akan membuang terlalu banyak waktu pada tingkat ini. Mari bekerja sama untuk mengukir jalan. Xiao Chen sudah berniat melakukannya. Kerumunan yang penuh sesak ini mulai membuatnya gelisah. Pasangan ini melepaskan energi mereka dan membentuknya menjadi bentuk kerucut. Kemudian, mereka menggabungkan energi ganas mereka, dan sebuah lorong lebar muncul di antara kerumunan. Mereka mengabaikan kutukan dan dengan cepat maju. Dalam sekejap, kecepatan mereka meningkat beberapa kali. Liu Suifeng tersenyum dan berkata, kita seharusnya sudah melakukannya sejak lama. Setelah Ye Chen dan saya berjuang untuk King Yun Peak dan mendapatkan hasil yang baik, kita harus meminta majelis tetua untuk kapal perang terbang. Di masa depan, kita tidak perlu melalui semua masalah ini. Petik 2. 10 menit kemudian, kelompok 6 akhirnya tiba di luar gerbang tempat latihan. Liu Ruyue menunjukkan token identitas emasnya, dan para murid yang menjaga gerbang segera membawa keenamnya ke jalan rahasia. Lebih jauh lagi, sepertinya murid itu tidak membawa mereka ke tribun penonton seperti orang lain. Pintu keluar dari jalan rahasia menuju ke belakang peron. Murid itu berkata dengan hormat, Bibi bela diri Liu, kamu harus segera turun, para tetua telah lama menunggu kedatanganmu. Setelah Liu Ruyue berterima kasih kepada murid itu, dia memimpin kelimanya menuju tangga peron. Sebelum mereka naik ke peron, Xiao Chen segera merasakan aura yang kuat. Selanjutnya, ada beberapa aura familiar yang dia kenali. Setelah mereka menaiki tangga yang panjang, kelompok itu akhirnya tiba di peron. Xiao Chen merasa tatapan penuh dengan niat berbahaya diarahkan padanya. Xiao Chen fokus, mempertahankan ketenangannya dan mengabaikan tatapan ini. Ruyue terlambat. Penatua pertama, tolong maafkan saya, kata Liu Ruyue sambil menangkupkan tangannya untuk menghormati Jiang Qi. Jiang Qi tersenyum dan berkata, kamu tidak terlalu terlambat. Orang-orang tanah suci belum tiba. Anda harus duduk. Saya sepenuhnya mengantisipasi kinerja Ye Chen. Kelompok itu mengambil tempat duduk mereka, dan para pelayan segera membawa buah-buahan dan mengisi cangkir teh mereka. Xiao Chen melihat kilatan niat membunuh di mata Master Puncak Biyun, Song Ke. Song Ke memberi Xiao Chen pandangan yang berarti sebelum menarik pandangannya. Sekarang bukan waktunya untuk berurusan dengan orang ini. Sebelum saya mendapatkan dukungan para tetua, membunuh orang ini hanya akan menyinggung seluruh paviliun pedang surgawi. Saat punggung Song Ke menghadap Xiao Chen, rasanya seperti seseorang menusuknya dengan pedang tajam, itu sangat menyakitkan. Itu pasti niat membunuh bocah itu. Itu telah menjadi sangat mengerikan, pikir Song Ke sambil mengepalkan tangannya yang tersisa, kebencian memenuhi hatinya. Ketika Xiao Chen berjalan ke peron, pemuda tampan di samping Feng Xuanyi sedikit mengernyit. Tatapan tajam muncul dalam tatapannya yang tenang. Niat pedangnya tiba-tiba dan tak terkendali meletus. Apa yang sedang terjadi? Saya tidak bisa mengendalikan intensi pedang saya, pemuda itu terguncang. Perhatian sekarang memenuhi pandangannya ke arah Xiao Chen. Niat pedang hanya akan bereaksi seperti itu ketika merasakan bahaya atau niat membunuh yang kuat. Ini memastikan bahwa tuannya tidak menderita kerugian apapun. Namun, pemuda ini tidak bisa merasakan niat membunuh dari Xiao Chen. Saat dia menatap pemuda berjubah putih, ekspresinya tenang. Tidak ada fluktuasi dalam emosinya. Pemuda itu mengerutkan kening, dia tidak bisa mengerti alasannya. Oleh karena itu, dia berbisik kepada Feng Xuanyi, memberitahunya tentang hal itu. Setelah Feng Xuanyi mendengar ini, dia merasa itu aneh juga. Dia memeriksa Xiao Chen dengan hati-hati seolah-olah tatapannya adalah pedang tajam yang menembus angkasa, mencoba melihat melalui rahasia Xiao Chen. Sense spiritual Xiao Chen segera mencatat energi mental yang kuat memindai dirinya. Sense spiritual yang kuat berubah menjadi pedang tajam dan memotong energi mental ini. Kemudian kekuatan spiritual dengan cepat berubah menjadi perisai pelindung, mencegah energi mental ini memindainya untuk kedua kalinya. Pada saat yang sama, sense spiritual meluas ke arah dari mana energi mental berasal, mencoba menemukan siapa yang memata-matai dia. Ini semua terjadi pada saat percikan terbang. Satu pikiran menyelesaikannya, itu sangat cepat. Namun, pihak lain telah meninggalkan untaian energi mental ini, membuatnya tidak mungkin untuk dilacak. Sense spiritual Xiao Chen berputar-putar di udara untuk beberapa saat sebelum kembali tanpa daya. Namun, perisai itu dipertahankan. Xiao Chen menatap ke seberang kerumunan. Dia merasa curiga, siapa yang memindai dia. Energi mental yang kuat dari sebelumnya berada pada tingkat yang berbeda dari Raja Bela Diri biasa. Hanya setengah langkah martial monark atau lebih yang bisa memiliki kemampuan seperti itu. Setengah langkah martial monarks dan di atasnya adalah keberadaan yang Xiao Chen tidak mampu untuk menyinggung saat ini, tidak ada gunanya mencari tahu siapa itu. Saya hanya akan berhati-hati. Xiao Chen menarik pandangannya dan mengabaikannya. Di ujung lain, ketika Feng Xuanyi melihat reaksi cepat Xiao Chen dan energi mental yang kuat, dia terkejut tak bisa berkata-kata. Feng Xuanyi tidak menyangka reaksi pihak lain begitu cepat. Namun, dia tahu mengapa SWOT inten cucunya meletus tak terkendali. Feng Chen, berhati-hatilah jika kamu menghadapinya. Orang ini menyembunyikan keadaan pembantaian yang kuat. Kehendak pedangmu telah mencapai kesempurnaan kecil.
Itu merasa terancam olehnya, itu sebabnya secara otomatis melindungi Anda. Petik 2. Feng Xuanyi menjelaskan kepada Feng Chen semua yang dia saksikan secara rinci. Awalnya, dia berencana untuk mengamati sedikit lebih lama. Namun, reaksi Xiao Chen terlalu cepat. Selanjutnya, energi mentalnya anehnya cepat. Satu-satunya hasil dari ini adalah penemuan Feng Xuanyi tentang keadaan pembantaian. Saat mereka menunggu orang-orang Tanah Suci tiba, kerumunan di meja teh mulai mengobrol. Lagi pula, jarang ada begitu banyak orang jenius yang berkumpul seperti ini. Membahas masalah mereka mengenai kultivasi bermanfaat bagi semua orang. Setelah sekitar 1 jam, matahari merah ekstra tiba-tiba muncul sekitar 10.000 meter di langit. Ketika orang banyak itu melihat ke atas dan mengamati dengan amah, mereka menemukan bahwa itu bukanlah matahari. Sebaliknya, itu adalah burung besar berwarna merah menyala. Semua bulu burung membawa api merah, mereka panas dan gemerlap tanpa batas. Sekilas, itu tampak seperti matahari. Suhu di tanah bor segera meningkat. Seolah-olah udara telah terbakar kering. Ini membuat pernapasan tidak nyaman. Tangisan merdu bergema di langit. Seekor burung vermilion melebarkan sayapnya, dan kekuatan binatang suci kuno menyebar ke seluruh tempat latihan. Semua pembudidaya kuat di kerumunan merasakan tekanan. Roh bela diri di tubuh mereka semua gelisah. Mereka merasakan ketakutan jauh di dalam hati mereka. Esens mereka berubah kacau dan hancur tak terkendali, menciptakan rasa sakit di meridian mereka. Semua pembudidaya buru-buru mencoba untuk menekan esens yang kacau di tubuh mereka dan menenangkan diri, mencoba mengendalikan roh bela diri mereka yang gelisah dan mengamuk. Hah! Burung vermilion merah menyala dengan lembut mengepakkan sayapnya dan menarik auranya. Langsung, kerumunan merasakan tekanan berkurang, dan ketidaknyamanan menghilang. Mereka santai setelah itu. Ini adalah binatang suci, burung vermilion. Sungguh tekanan yang mengerikan. Untungnya, itu hanya berlangsung sesaat. Kalau tidak, jika lebih lama, saya tidak akan bisa mengendalikan roh bela diri saya sendiri. Bahkan sebelum bertarung, esens kita menjadi kacau, dan martial spirit menjadi tidak terkendali. Jika kita melawan orang-orang Tanah Suci, mereka akan mengalahkan kita dalam satu gerakan. Bab 354, Istana Gairah Phoenix yang sombong. Orang-orang dari Tanah Suci memang tak terduga, mereka terlalu kuat. Lautan orang di tribun penonton semuanya menengadah ke langit. Ketika mereka melihat burung vermilion merah yang indah itu, tatapan mereka dipenuhi dengan semangat dan rasa hormat. Dibandingkan dengan yang lain, Xiao Chen tidak merasakan apa-apa. Dia tidak merasakan tekanan apapun. Song Ke telah menghancurkan roh bela diri Xiao Chen, dan itu bersembunyi di dalam 300 titik akupunturnya yang aneh. Hanya Qi Whirlpool yang tersisa. Oleh karena itu, ekspresinya tenang. Ketika Xiao Chen melihat burung vermilion merah menyala, sudut bibirnya melengkung, mengungkapkan sedikit ejekan. Ini menarik. Saat mereka muncul, mereka menggunakan aura binatang suci untuk menakut-nakuti semua orang, memberitahu semua orang bahwa mereka adalah karakter utama dalam acara ini. Sekarang, ia berputar di udara, menolak untuk turun. Apakah mereka benar-benar menikmati perhatian itu? Ledakan. 5 menit kemudian, Vermilion Bird yang berputar berubah menjadi seberkas cahaya merah menyala dan melesat menuju peron. Itu mendarat dalam waktu yang sangat singkat. 5 orang yang mengenakan jubah merah panjang muncul di hadapan semua orang. Seekor burung vermilion emas disulam pada jubah yang menutupi seluruh tubuh mereka. Ada 1 pria tua dan 4 orang yang tampak muda, 2 pria dan 2 wanita. Para pria sangat tampan, dan gadis-gadis itu cantik. Mereka menyenangkan mata. Mereka tidak memancarkan aura apapun. Energi dari keturunan 10.000 meter dengan sempurna meresap ke dalam tanah, menghilang ke gunung. Ini menunjukkan kontrol kuat partai. Xiao Chen cukup terkesan dengan ini. Jika itu dia tidak bisa melakukannya dengan mudah. Penatua pertama, Jiang Qi, buru-buru berdiri, rasa hormat memenuhi wajahnya. Dia memandang lelaki tua itu dengan antisipasi dan bertanya, Penatua Yan, bagaimana bakat Tuan Paviliun muda kita? Orang tua dengan nama keluarga Yan tersenyum tipis dan berkata, bakat bawaan yang sangat baik. Dia bisa berkultivasi di Istana Gairah Phoenix selama 3 tahun. Jika kemampuan pemahamannya tinggi, mungkin saja dia bisa menjadi murid inti dari Istana Gairah Phoenix. Petik 2. Senyum memenuhi wajah semua tetua paviliun pedang surgawi. Bahkan Jiang Qi yang biasanya tenang menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat. Terima kasih banyak, Penatua Yan. Jiang Qi menangkupkan tangannya dan mengucap syukur. Salam untuk Penatua Yan. Semua kepala klan dan tetua di kerumunan di peron dengan cepat berdiri dan menyapa sesepuh Istana Gairah Phoenix. Penatua Yan mengangkat tangannya dan mempertahankan senyumnya. Sepertinya dia sangat santai, tetapi kesombongan yang sulit dilacak melintas di matanya. Semuanya tidak perlu berdiri di atas upacara. Aku hanyalah sesepuh sekte luar dari Istana Gairah Phoenix. Silahkan duduk. Ketika semua orang kembali ke tempat duduk mereka, mereka menemukan bahwa pria dari Tanah Suci lebih santai dari yang mereka duga. Pendapat mereka tentang Tanah Suci meningkat. Namun, mata Xiao Chen sangat tajam, dia telah menangkap jejak kesombongan di mata Penatua Yan. Selanjutnya, arogansi para pemuda di belakangnya bahkan lebih jelas.
Elder Yan dari Phoenix Passion Palace perlahan-lahan duduk. Kemudian, dia berkata dengan lembut, tujuan kunjungan kita hari ini adalah untuk membantu Paviliun Pedang Surgawi menyelesaikan bahaya tersembunyi dari retak tata ruang. Pada saat yang sama, saya juga ingin melihat apakah ada orang jenius yang bisa saya rekrut di negara Qin besar. Oleh karena itu, saya dengan lancang meminta Penatua Jiang untuk membantu saya mengumpulkan semua orang. Petik 2. Feng Xuanyi bertanya, Penatua Yan, apa kriteria pemilihan tanah suci? Maukah Anda menjelaskannya kepada kami? Petik 2. Penatua Yan menjawab, ini hampir sama seperti yang diharapkan semua orang. Akan ada kompetisi. Ini akan memungkinkan kita untuk menyaksikan kecakapan tempur para pembudidaya. Setelah itu, kami akan memeriksa bakat bawaan mereka. Namun, sebelum ini, akan ada tes. Tes apa? Tanya Feng Xuanyi. Penatua Yan melihat ke belakang, dan salah satu pemuda melangkah maju. Nama murid ini adalah Luo Li. Dia adalah salah satu dari 100 murid sekte luar dari Istana Gairah Phoenixku. Selama mereka dapat menahan 10 gerakannya, mereka akan mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Kalau tidak, akan bermasalah jika ada terlalu banyak orang. Petik 2. Ketika orang banyak mendengar bahwa mereka hanya harus menahan 10 gerakan murid luar, mereka segera menghela nafas lega. Orang ini hanya Sein marsial kelas superior. Seharusnya tidak ada masalah yang berlangsung 10 langkah darinya. Ketika Luo Li melihat ekspresi semua orang, dia tersenyum dingin pada dirinya sendiri, kelompok orang ini benar-benar arogan. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mudah untuk bertahan 10 langkah dari saya? Luo Li mendorong tanah dan berubah menjadi kilatan lampu merah sebelum mendarat dengan kuat di arena. Luo Li meninggalkan jejak lampu merah terus-menerus dimanapun dia lewat. Itu berkilau dan terlihat sangat indah. Penatua Yan mengangguk dan berkata, mari kita mulai. Jika Anda yakin dengan kekuatan Anda dapat melangkah maju dan mencoba. Mereka yang melakukan 10 langkah terakhir memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Meskipun Penatua Yan tidak keras, anehnya dia terdengar. Semua pembudidaya di tribun penonton bisa mendengarnya dengan jelas. Selama mereka bisa bertahan 10 langkah, mereka akan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Ketika mereka mendengar ini, hampir semua pembudidaya tergoda. Mereka semua sangat bersemangat. Meskipun mereka tahu bahwa murid-murid Istana Gairah Phoenix kemungkinan besar luar biasa, banyak dari mereka merasa bahwa mereka dapat mencoba bertahan 10 gerakan melawannya. Hah! Sosok abu-abu turun dari penonton berdiri dan mendarat dengan kuat di tanah. Kultivator ini, percaya diri dengan kekuatannya, melangkah maju untuk mencoba tantangan. Kultivator berjubah abu-abu baru berusia 20 tahun. Dia memiliki wajah persegi, alis tebal, dan mata besar. Pedang sepanjang 2 meter tergantung di pinggangnya. Tatapannya terfokus, dan dia mengambil langkah kuat. Dengan satu pandangan, jelas bahwa dia adalah seorang ahli. Orang itu menangkupkan tangannya dan berkata, kamu penggemar Sekte Awan Mengalir Provinsi Xie. Tolong beri saya saran Anda. Petik 2. Jadi, itu adalah Ye Fan dari Flowing Cloud Sect. Sekte Awan Mengalir dianggap sebagai sekte besar di Provinsi Xie. Ye Fan ini adalah murid top mereka. Dia harus membuat orang-orang Tanah Suci mengungkapkan sebagian dari kekuatan mereka. Ye Fan menjadi martial Sein kelas medial sejak lama. Seharusnya tidak ada masalah dengan dia yang bertahan 10 gerakan. Jika dia gagal, maka lebih dari setengah dari kita di sini akan tersingkir. Petik 2. Beberapa orang mengenali Ye Fan, mereka mulai berdiskusi satu sama lain dengan suara lembut. Luo Li mengenakan jubah merah, dan rambutnya berkibar tertiup angin. Jejak penghinaan melintas di matanya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak layak menerima nasihatku. Satu gerakan saja sudah cukup untuk mengalahkanmu. Betapa sombongnya. Mari kita lihat seberapa mampu orang-orang di Tanah Suci. Ketika Ye Fan mendengar kata-kata lawannya, dia sangat marah. Dia meletakkan tangan kanannya di gagang pedangnya dan dengan cepat menghunusnya. Ye Fan mengacungkan pedangnya dan mengirimkan ribuan cahaya pedang dalam waktu singkat, meluncurkannya ke arah Luo Li dengan deras. Bayangan pedang itu cerah, dan anginnya kencang. Setiap helai cahaya pedang mengandung jejak ki dingin. Dengan ribuan lampu pedang, ada ribuan helai ki dingin. Suhu di arena langsung anjlok. Ki dingin meresap ke permukaan arena, melapisinya dengan lapisan es. Ini adalah Ichi Sword Shadow dari Flowing Cloud Sect. Ini adalah teknik bela diri peringkat bumi. Tanpa diduga, Ye Fan ini telah mengolahnya menjadi kesempurnaan kecil. Dia bisa mengirimkan ribuan cahaya pedang dalam sekejap. Ki dingin menutupi lampu pedang ini, gerakan ini tidak mudah dipatahkan. Salah satu tetua dari Sekte Pedang Berkabut berkomentar. Sekte Pedang Berkabut bangsa Qin besar adalah ahli pedang. Wawasan pedang mereka jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Semua orang setuju dengan penilaian yang lebih tua. Satu-satunya raja pedang yang duduk di sana, Feng Yuanyi, juga merasa bahwa gerakan pedang ini tidak mudah dipatahkan. Meskipun Ye Fan belum memahami keadaan es, berdasarkan es yang menutupi tanah, jelas bahwa dia sangat dekat untuk melakukannya. Ketika Elder Yan dari Phoenix Passion Palace melihat ini, dia hanya tersenyum. Dia tidak khawatir sama sekali.
Penatua Yan berpikir dalam hati, jika Luoli tidak dapat menghentikan langkah ini, mengapa saya repot-repot mengirimnya, untuk mempermalukan dirinya sendiri. Saat Luoli menyaksikan Ichi Sword Shadow yang memenuhi udara terbang ke arahnya, sudut mulutnya melengkung. Dia mengungkapkan ekspresi ejekan dan berkata, kamu bahkan belum memahami keadaan es, namun kamu berani mencoba pamer di sini. Lelehkan untukku. Setelah Luoli berbicara, nyala api merah muncul dari kakinya. Api naik dari bawah kakinya dan berputar di sekitar tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi burung vermilion merah menyala. Zizi, gelombang panas tak terlihat mengelilingi Luoli. Es di tanah berubah menjadi uap dalam sekejap. Setelah beberapa saat, Ichi Sword Shadow yang terbang ke arahnya perlahan meleleh di udara. Ketika mereka berada 10 meter dari Luoli, ki dingin pada lampu pedang menguap menjadi uap. Ketika ki dingin menghilang, Ichi Sword Shadow benar-benar pecah. Semua lampu pedang secara otomatis menghilang. Semua orang di kerumunan itu tercengang, mulut mereka ternganga. Mereka tidak menyangka ribuan lampu pedang akan pecah dengan mudah. Kerumunan tahu bahwa Ichi Sword Shadow tidak akan melukai Luoli. Namun, mereka tidak berharap itu pecah bahkan sebelum dia bergerak. Feng Xuanyi tercerahkan, dan dia bergumam, seorang kultivator yang belum memahami keadaan dan seorang kultivator yang memahami keadaan api hingga kesempurnaan besar, selanjutnya, dia mendapat dukungan dari binatang suci kuno. Mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Uap memenuhi arena, menyembunyikan Luoli dalam kabut. Huci, sosok merah menyala melonjak keluar dari uap dan ke langit. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju Yevan. Pak, sebelum Luoli mendekat, dia mengirimkan serangan telapak tangan. Angin dari serangan telapak tangannya menghantam udara, membuatnya melolong dan berubah menjadi badai yang dahsyat. Dia melepaskan api ke dalam badai ini. Dalam sekejap, serangan telapak tangan Luoli menciptakan badai besar yang menyala-nyala. Badai yang menyala itu bergerak dengan aneh. Itu tampak seperti siluet burung vermilion. Serangan telapak tangan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi penuh dengan misteri yang mendalam. Ketika Yevan melihat ke langit, pada badai yang menyala-nyala, ekspresinya berubah. Dia meletakkan dua jari di bagian bawah bilah pedang dan menggesernya dengan cepat. Saat jari-jarinya meluncur ke atas, cahaya pada pedang itu semakin terang. Ketika jari-jarinya bergerak melewati ujung pedang, cahaya pedang menjadi gemerlap tanpa batas. Cahaya pedang panjangnya 33 meter dan tampak luas dan perkasa. Sepertinya itu bisa menyebarkan badai yang menyala di langit. Tiba-tiba, Luoli, yang berada di langit, mengeluarkan teriakan perang, dan roh bela diri burung vermilion di dantiannya segera melepaskan tangisan merdu. Untaian Holy Might menembak ke arah Yevan. Holy Might sangat luas dan perkasa, roh bela diri Yevan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Esensnya segera menjadi tidak stabil. Cahaya pedang yang tajam menunjukkan tanda-tanda memudar. Cahaya pedang yang tajam menghilang setelah beberapa saat. Bab 355, jika saya mengatakan saya akan mengalahkan Anda dalam satu gerakan, saya akan mengalahkan Anda dalam satu gerakan. Aku sudah selesai, pikir Yevan ngeri. Dia memucat, merasa seperti dia tenggelam ke dalam jurang yang dalam. Bang! Badai menyala yang memenuhi langit menghancurkan cahaya pedang Yevan yang sekarang redup. Energi mengerikan menyerang Yevan tanpa menahan diri. Yevan memuntahkan seteguk besar darah. Dia dilempar tinggi ke udara. Kulitnya menghitam. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh bergegas keluar dari badai yang menyala dan dengan keras memukul dada Yevan dengan telapak tangannya. Yevan mengalami cedera lebih lanjut. Dia memuntahkan seteguk darah lagi dan jatuh di luar arena. Badai api yang tak terbatas menyebar, dan hanya Luoli yang tidak terluka yang tersisa, berdiri tegak dan bangga. Sudah kubilang aku akan mengalahkanmu dalam satu gerakan, selanjutnya. Suara arogan Luoli bergema di seluruh tempat latihan. Matahari bersinar di langit. Tempat latihan yang semula ramai menjadi sunyi senyap, tidak ada satu orang pun yang berbicara. Ketika orang banyak melihat Yevan yang terluka parah dan tidak sadarkan diri dibawa oleh sekelompok tetua, mereka semua merasa takut. Bagaimana itu pertukaran gerakan? Xiao Chen sedikit mengernyit, orang ini terlalu kejam. Bahkan jika badai yang menyala-nyala tidak dapat ditarik kembali setelah diluncurkan, serangan telapak tangan terakhir benar-benar tidak beralasan. Namun, orang ini masih bergerak. Jelas bahwa dia ingin memukulnya sampai dia setengah mati, tidak menunjukkan belas kasihan. Setelah kerumunan terdiam beberapa saat, seseorang turun untuk tantangan. Akan selalu ada seseorang yang percaya diri. Bagi mereka, bertahan 10 gerakan tidak terlihat sulit. Begitu mereka menyelesaikan ujian, ada kemungkinan untuk bergabung dengan Tanah Suci. Saat itu, mereka bahkan mungkin menjadi sekuat Luoli. Orang yang turun sedikit lebih kuat dari Yevan. Dia sudah memahami keadaan angin hingga kesempurnaan kecil. Dia berhasil bertahan 9 langkah dengan banyak kesulitan. Dia hanya sedikit terluka dan telah menghabiskan banyak esensnya. Namun, dia masih memiliki sebagian besar kekuatannya. Dia berpikir dengan gembira, aku hanya perlu bertahan 1 langkah lagi. Namun, Luoli hanya tersenyum dingin. Dia melepaskan kekuatan suci dari roh bela diri kuno sekali lagi. Martial spirit lawannya bergetar, dan esensnya menjadi tidak stabil. Ketika kelemahan muncul, dia menggunakan langkah terakhir untuk mengirim lawannya terbang.
Bahkan tidak layak untuk dipukul, selanjutnya. Penuh kelemahan, betapa tidak sedap dipandang. Enyahlah. Kamu adalah sampah, namun, kamu ingin memasuki tanah suci untuk berkultivasi. Keluar. Serangkaian orang terus-menerus maju untuk menantang Luoli. Namun, dia mengalahkan mereka semua. Beberapa berhasil bertahan selama 5 langkah sebelum kalah. Beberapa orang bertahan selama 9 gerakan dengan banyak kesulitan. Namun, selama langkah terakhir, Luoli melepaskan kekuatan suci dari roh bela diri burung vermilion. Ketika Luoli menggunakan Holy Might dari martial spirit-nya, itu menyebabkan martial spirit lawannya bergetar, dan esens mereka menjadi tidak stabil. Hal ini mengakibatkan langkah lawannya patah. Beberapa lusin orang jatuh seperti ini. Sejumlah besar adalah bakat luar biasa dari daerah mereka. Kekuatan mereka dianggap mengerikan. Namun, tidak ada yang bisa bertahan selama 10 gerakan melawan Luoli. Lebih jauh lagi, orang-orang yang menerima tantangan itu terluka parah, itu adalah pemandangan yang tragis. Ketika Luoli bergerak, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Saat Feng Xuanyi menyaksikan, dia tidak tahan lagi. Dia berkata kepada Penatuayan, "Penatuayan, tes ini tampaknya agak terlalu sulit. Karena ini hanya sebuah ujian, bisakah Holy Might tidak digunakan, menguji mereka hanya berdasarkan kekuatan mereka?" Yang lain berpikiran sama dengan apa yang disuarakan Feng Xuanyi. Tanpa menggunakan Holy Might, dari orang-orang yang menantang Luoli sebelumnya, setidaknya 10 akan bertahan 10 langkah. Namun, setelah Luoli menggunakan kekuatan suci burung vermilion, dia tidak tertandingi dalam alam budidaya yang sama. Dia praktis tak terkalahkan. Bahkan Raja Bela Diri kelas rendah, yang satu kelas kultivasi lebih tinggi darinya, tidak mungkin menjadi lawannya. Elder Yan tersenyum tipis dan berkata, "Semuanya, Holy Might sebenarnya adalah bagian terpenting dari tes ini. Jika mereka tidak bisa menahan Holy Might, apa gunanya menerima mereka ke dalam sekte?" Selanjutnya, garis keturunan Vermilion Bird Luoli bukan dari garis keturunan langsung. Garis keturunannya sangat tipis, dia bukan siapa-siapa di dalam sekte kita. Ketika Penatuayan mengatakan itu, orang banyak tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Mereka hanya bisa menahan keluhan mereka di hati mereka. Hanya dia yang memiliki hak untuk memilih tanah suci, bagaimana mereka bisa berdebat dengannya. Saat mereka berbicara, serangan telapak tangan Luoli menghancurkan organ internal murid lain. Darah keluar dari mulutnya saat dia jatuh dari arena. Itu adalah pemandangan yang tragis. Dia dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Ketika melihat dengan ama, orang ini adalah peringkat ke-9 di daftar awan angin pavilion surgawi, Li Yuze. Dia bahkan tidak bertahan sampai gerakan ke-10 Luoli. Kekuatan orang-orang tanah suci memang mengerikan. Bahkan peringkat ke-9 dari daftar awan angin pavilion surgawi, Li Yuze, tidak bertahan 10 langkah. Petik 2. Banyak pembudidaya di tribun penonton mengenali Li Yuze. Mereka semua terkejut. Luoli memandang orang ini dengan acuh tak acuh dan tersenyum dingin. Dia berkata, "Kekuatan seperti itu berada di peringkat 9 teratas di pavilion pedang surgawi. Peringkat pavilion pedang surgawi tidak bernilai banyak jika sampah seperti itu ada di atasnya." Ketika banyak murid pavilion pedang surgawi mendengar ini, mereka semua memerah. Mereka merasa terhina dan sangat marah. Mereka semua ingin melompat turun dan memberi pelajaran kepada orang ini. Namun, ketika mereka memikirkan kekuatannya, mereka merasa tidak berdaya. Jika kakak senior Murong tidak pergi, orang ini tidak akan begitu sombong. Menggunakan Holy Might hanyalah menggertak, kata banyak murid pavilion pedang surgawi dengan marah. Ketika Jiangqi, yang berada di peron, mendengar kata-kata Luoli, ekspresinya berubah, ternyata agak tidak enak dilihat. Penatua Yan tersenyum dan berkata, "Penatua Jiangqi, jangan pedulikan dia." Para pemuda sering pamer seperti itu. Ketika Jiangqi melihat Penatua Yan berpihak pada kata-kata Luoli, dia tertawa malu dan menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan. Kemudian, dia menatap Xiao Chen. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, "Ye Chen, pergi dan bertukar gerakan dengan murid brilian dari tanah suci ini. Hanya 10 gerakan terakhir dan itu akan berhasil." Petik 2. 10 gerakan terakhir. Baiklah, Xiao Chen memandang Luoli yang mengawasinya dengan mata mengejek. "Ye Chen, hati-hati," kata Liu Ruyue cemas sambil memegang tangan Xiao Chen di bawah meja teh. Xiao Chen menoleh dan menatap Liu Ruyue. Wajahnya yang halus dan biasa tidak mengandung rasa takut. Dia tersenyum lembut dan berkata, "Tidak apa-apa. Dia tidak cocok untuk saya, aku bisa mengalahkannya dalam 3 gerakan." Huci. Xiao Chen perlahan berdiri dan mendorong tanah. Dia berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan langsung mendarat di arena. "Ini Ye Chen. Ye Chen telah melangkah. Tanpa Murongcong, Ye Chen bisa membela kita." Petik 2. Memang, bagaimana kita melupakan Ye Chen? Ye Chen mengalahkan Murongcong, dia pasti bisa bertahan 10 gerakan. Petik 2. Ye Chen, jangan mengecewakan kami. Petik 2. Ketika para murid pavilion pedang surgawi melihat Xiao Chen berjubah putih mendarat di arena, perasaan tidak berdaya mereka menghilang, dan mereka semua menjadi bersemangat. Mereka semua tidak kehilangan harapan dan berteriak dengan penuh semangat. Li Yuze, yang berada di bawah peron, menjadi bersemangat ketika dia melihat Xiao Chen muncul.
Dia adalah Ye Chen. Saya sering mendengar namanya di provinsi Xie baru-baru ini. Dia membunuh binatang jahat itu di Sungai Naga Hitam. Pada saat itu, Ye Chen tidak hanya membunuh paus tuna hitam, tetapi dia juga membunuh seorang ahli dari generasi senior, Yue Mingshan, yang mengejarnya untuk membunuhnya. Petik 2. Sebelumnya, saya pernah mendengar tentang seorang pemuda bernama Ye Chen. Dia berkeliling dan membunuh banyak spirit beast peringkat tinggi. Sepertinya ini adalah orang itu. Petik 2. Sekarang, nama Ye Chen sudah tidak asing lagi seperti dulu. Sekarang mewakili pemuda top di provinsi Xie. Di hati banyak orang, dia adalah Murongcong kedua atau bahkan seseorang yang melampaui Murongcong. Xiao Chen tetap tenang, dia mengabaikan suara-suara orang banyak di sekitarnya. Dia tidak terkejut dengan ketenarannya. Namun, nama palsu akan selamanya menjadi nama palsu. Tidak ada yang perlu disyukuri atau dikhawatirkan. Luoli tersenyum, dan wajahnya yang tampan mengungkapkan ejekan. Dia berkata, sepertinya kamu agak terkenal. Namun, Anda hanyalah seseorang dari tempat yang lebih rendah. Tidak peduli seberapa kuat Anda di sana, Anda tetap bodoh. Bahkan bakat yang lebih kuat darimu tidak ada artinya di mataku. Petik 2. Xiao Chen tersenyum dan menatap Luoli dengan tenang. Dia berkata, kamu hanyalah murid luar dari tanah suci yang gagal memasuki sekte dalam. Jangan berpikir bahwa Anda adalah dewa. Menurut pendapat saya, Anda adalah orang yang bodoh. Petik 2. Kata-kata Xiao Chen tampaknya telah memukul salah satu titik sakit Luoli. Kemarahan melintas di mata Luoli. Dia berkata dengan dingin, aku akan mengejarmu dari arena ini dalam 3 langkah. Apakah begitu? Saya sepertinya telah berjanji kepada seseorang untuk mengalahkan Anda dalam 3 langkah juga, Xiao Chen tersenyum. Luoli memiliki ekspresi muram saat dia mendengus dingin, arogansi. Ledakan, Luoli mengeluarkan teriakan perang, dan nyala api merah segera membubung dari kakinya. Api mengelilinginya sebelum mengambil bentuk burung vermilion. Kemudian, dia menyerang dengan telapak tangannya dengan keras. Serangan telapak tangan ini mengirimkan aliran angin kencang yang tak terhitung jumlahnya. Nyala api bergerak dalam angin, dan mereka berubah menjadi badai api yang tingginya lebih dari 100 meter dalam sekejap mata. Badai yang menyala-nyala itu mengatur ulang dirinya menjadi bentuk yang aneh. Saat melihat dari jauh, itu jelas bentuk burung vermilion. Banyak ahli telah jatuh ke langkah ini. Luoli menggunakan kekuatan Vermilion Bird untuk membentuk kekuatan penghancur yang kuat. Mata Xiao Chen berbinar, dan dia memiliki ekspresi tegas. Dia meletakkan tangan kanannya di lunar Shadow Saber dan hanya menghunus pedangnya ketika badai yang menyala tepat di hadapannya. Gemuruh. Tiba-tiba, gemuruh guntur bergema di langit yang tenang. Petir ungu merobek udara dan masuk ke lunar Shadow Saber. Pedang seputih salju segera berkedip dengan cahaya ungu. Xiao Chen berlari ke depan dan meretas. Pedang melewati kepala Vermilion Bird. Xiao Chen bermaksud untuk menetralisir gerakan ini dengan satu serangan. Pedang tajam ini berisi keadaan guntur yang paling murni. Tidak ada yang tidak bisa ditebas oleh pedang ini. Puci, semua orang di tempat latihan tampaknya telah mendengar jeritan burung vermilion di benak mereka. Badai yang menyala ini hancur. Angin dan api yang tersebar berhembus ke samping, menghantam pagar di sekitar arena, hanya menyisakan 4 pilar hangus. Kakak. Setelah itu, 4 pilar hancur. Mereka telah benar-benar terbakar dari dalam keluar. Ini menunjukkan betapa tirani kekuatan api ini. Bagus. Kerumunan berteriak ketika mereka melihat Xiao Chen dengan mudah mematahkan teknik bela diri yang sangat dibanggakan Luoli. Ketika Luoli melihat lawannya mematahkan teknik bela diri yang sangat dia banggakan dengan mudah dan tegas, ekspresinya sedikit berubah. Luoli mendorong dari tanah dan melayang ke udara. Gambar Vermilion Bird mengepakkan sayapnya muncul di belakangnya. Saat burung Vermilion mengepakkan sayapnya, aura Luoli naik dengan cepat. Segera, dia mencapai puncaknya, dan keadaan api naik ke batasnya. Bab 356, Semangat Tempur Tanpa Batas. Api merah tak berbentuk menutupi seluruh tubuh Luoli. Suhu di dalam arena naik dengan cepat. Frost Iron yang melapisi arena itu berkilauan karena panas. Xiao Chen merasa sepatu Windwalk adalah oven, itu sangat tak tertahankan untuk kakinya. Sesaat sebelum Xiao Chen bisa menggunakan esensnya untuk melindungi kakinya, angin sepoi-sepoi bertiup di dalam sepatu Windwalk. Suhu langsung turun. Dia tidak menyangka sepatu Windwalk memiliki fungsi ini. Ini telah membantu Xiao Chen. Ketika dia menyadari situasinya, dia berhenti mengirim esens untuk berdiri. Pedang Vermilion Bird Ki dari gerakan ini berisi keadaanku di puncaknya. Mari kita lihat bagaimana kamu akan memecahkan ini, Luoli menantang dengan dingin saat auranya mencapai puncaknya. Seluruh keberadaan Luoli adalah pedang tajam, merah membara yang melepaskan kecemerlangannya. Kemudian, dia menunjuk Xiao Chen dengan 2 jari. Pedang merah tua Ki dengan cepat muncul dan memancarkan ledakan sonik yang menusuk saat terbang menuju Xiao Chen. Itu sangat dekat untuk mencapai kecepatan suara. Pedang Ki menyala merah tua yang berisi keadaan sangat tajam. Sebelum mendekat, Xiao Chen bisa merasakan betapa tajamnya itu. Xiao Chen mundur selangkah dan menghindarinya dengan kecepatan kilat. Xiao Chen memutuskan untuk menghindari pedang tajam Ki ini untuk saat ini. Zizi. Petik 2. Sebuah lubang seukuran ibu jari yang dalam segera muncul di tempat Xiao Chen berdiri.
Itu secara tak terduga menembus Frost Iron. Frost Iron mendesis saat uap naik dari lubang. Ci, 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 pedang Qi berwarna merah tua seperti panah jatuh dari langit seperti hujan deras. Xiao Chen melanjutkan retretnya. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Haha, langkah saya ini memiliki total 999 helai pedang Qi. Mari kita lihat apakah kamu bisa melarikan diri. Diam saja dan terima kematianmu. Ketika Luoli melihat Xiao Chen menghindar tanpa henti, dia tertawa gila di udara saat burung vermilion di belakangnya terus mengepakkan sayapnya. Xiao Chen menyaksikan burung vermilion mengepakkan sayapnya, dia tenggelam dalam pikirannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, jadi, begitulah adanya. Petik 2. Tiba-tiba, kaki Xiao Chen tenggelam, dia sudah mencapai tepi arena. Semua orang di tribun penonton merasa jantung mereka melompat ke tenggorokan, seluruh tempat jatuh ke dalam keheningan yang menakutkan. Mungkinkah Ye Chen akan gagal di sini? Semua orang bertanya-tanya, tidak puas. Keadaan guntur yang berkumpul berupa awan yang bergolak. Gemuruh guntur bergema tanpa henti di langit. Potongan busur. Xiao Chen berteriak dan mengayunkan pedangnya dengan ganas. Pedang ungu Qi terbang dalam bentuk cahaya busur panjang. Target dari Arclight adalah gambar Vermilion Bird di belakang Luoli. Ada jeritan menyakitkan seolah-olah petir menyambar burung Vermilion. Itu segera berhenti mengepakkan sayapnya. Bang! Ketika Vermilion Bird menerima serangan, seolah-olah serangan itu juga mendarat di Luoli. Nya jatuh berat ke tanah dengan kulit pucat. Pedang Qi yang memenuhi udara segera menghilang. Xiao Chen tersenyum tipis, jubah putihnya berkibar lembut tertiup angin saat dia berjalan ke depan. Betapa penuh kebencian. Luoli menggeram saat melihat Xiao Chen merasa nyaman. Dia dengan keras menghancurkan telapak tangan kanannya ke tanah. Huci! Huci! Seketika, burung api merah kecil yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Mereka berkicau tanpa henti. Burung api merah memenuhi udara. Setiap burung api dapat dengan mudah menghancurkan gundukan kecil. Dengan jumlah yang begitu besar, mereka bisa menghancurkan sebuah gunung. Wukui berubah menjadi Qi. Xiao Chen mengacungkan pedangnya dan terus berjalan maju, selangkah demi selangkah. Pohon Wukui surgawi muncul entah dari mana dan berubah menjadi untaian Qi pedang ungu yang padat. Pedang ungu Qi terbang dengan kacau di udara, benar-benar menghancurkan burung api menjadi percikan api. Bunga api memenuhi langit. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar di atas kepala Xiao Chen. Ekspresi Xiao Chen tetap sama, kecepatannya tidak cepat atau lambat. Jubah putihnya berkibar saat dia menuju Luoli. Haha, Anda benar-benar begitu dekat dengan saya. Anda pikir ini adalah akhir dari langkah ini. Semua burung menghormati Phoenix, bergabunglah. Petik 2. Percikan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di udara segera berkumpul di tempat tertentu. Aura mengerikan merasuki daerah itu. Seekor burung vermilion merah menyala dengan cepat terbentuk di udara. Qi hancurkan Wukui, hancurkan. Ekspresi Xiao Chen tetap sama, dan dia tidak menghentikan langkahnya. Dia membuat segel tangan dengan tangan kirinya, dan energi ungu yang tersisa di udara dengan cepat berkumpul. Untaian pedang ungu pekat Qi terbang dengan kecepatan kilat sebelum burung vermilion bisa terbentuk. Hanya butuh sekejap untuk menghancurkan bentuk yang baru saja dibuat Luoli. Ini tidak baik, pikir Penatua Yan, yang berada di peron, saat dia melihat Xiao Chen maju perlahan dan tenang. Ekspresi Penatua Yan sedikit berubah. Dia segera diam-diam berkomunikasi dengan pria lain di belakangnya, Luo Huang, Luoli mungkin akan segera mengalami kekalahannya. Bersiaplah untuk bergerak. 3 gerakan telah berlalu, dan aku telah mematahkan semuanya. Melanjutkan hanya akan memalukan. Saya harap Anda dapat menahan 3 gerakan saya, Xiao Chen berbicara dengan tenang kepada Luo Li, yang tidak percaya. Luo Li telah mengatakan hal serupa kepada orang-orang yang dia kirim keluar dari arena tadi. Ketika dia mendengar Xiao Chen mengulanginya kembali padanya, dia merasa terhina. Kamu pikir kamu sudah menang? Saya masih belum menggunakan Holy Might saya. Bagaimana petani sepertimu bisa memahami kengerian Holy Might? Luoli berkata dengan ekspresi biadab. Awalnya, Luoli mengira dia bisa mengalahkan lawannya tanpa menggunakan Holy Might. Dengan begitu, dia bisa mempermalukan lawannya lebih jauh. Sepertinya orang yang mempermalukan, pada akhirnya, adalah dirinya sendiri. Burung vermilion di dantian Luoli berteriak. Seketika, dia menembakkan seutas kekuatan suci yang kuat ke Xiao Chen. Seni melonjak awan naga biru, 9 transformasi naga roaming. Petik 2. Xiao Chen mendorong tanah dan langsung dibagi menjadi 9. 9 angin sejuk bertiup di arena. Xiao Chen menyembunyikan Qi pembunuhannya sepenuhnya, bahkan niat membunuh pun tidak bisa dirasakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Holy Might yang sebelumnya selalu sukses tidak ada gunanya sama sekali. Gerakan lawan saya benar-benar tidak terhalang. Sepertinya Holy Might tidak mempengaruhinya sama sekali. Ekspresi Luoli sangat berubah. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan horor. Dia dengan cepat mundur, tetapi 9 sosok itu sudah mengelilinginya. Angin sejuk menyembunyikan niat membunuh yang tak terbatas, tidak ada tempat bagi Luo Lin untuk lari. 9 sosok bergabung di udara, dan Qi yang menghilang secara instan dan eksplosif muncul. Itu luar biasa dan menutupi seluruh arena. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ini adalah pertama kalinya Luo Li merasa sangat dekat dengan kematian.
Tanpa Holy Might-nya, dia hanyalah seorang jenius kelas atas. Kekuatannya mendekati, atau bahkan sedikit lebih lemah, Duan Muking dan yang lainnya. Sekarang Holy Might Luoli tidak efektif, pikirannya menjadi tidak menentu. Lebih jauh lagi, ada pembunuhan luar biasa Qi yang membuatnya takjub. Pedang seputih salju segera menyala dengan cahaya pedang yang cemerlang. Kemudian, itu menusuk dada Luoli, 10 cm dari jantungnya. Ini adalah belas kasihan Xiao Chen. Kalau tidak, pedang ini akan menembus hatinya. Burung vermilion yang disulam dengan benang emas di jubah merah panjang Luoli tiba-tiba menyala dengan cahaya keemasan. Cahaya keemasan mencegah pedang Xiao Chen menembus dadanya. Ini memang harta karun rahasia. Tanah suci benar-benar murah hati. Bahkan para murid luar memiliki harta karun rahasia yang melindungi, pikir Xiao Chen dalam hati. Warna segera kembali ke wajah pucat Luoli. Dia tertawa keras, aku hampir lupa. Saya memiliki harta karun rahasia, kamu tidak bisa melukaiku. Jubah panjang ini dibuat dengan meniru metode penempaan untuk harta karun rahasia kuno, pakaian giok benang emas. Tidak ada gunanya menjelaskannya padamu, Anda adalah udik desa dari tanah yang lebih rendah. Anda mungkin bahkan tidak tahu seperti apa harta karun rahasia itu. Hahaha, kurang pengetahuan, orang-orang dari tanah suci secara tak terduga tidak tahu apa-apa, Xiao Chen terdiam. Dengan pikiran, dia dengan cepat melepaskan seutas keadaan pembantaian dari tahta merah. Senyum Luoli membeku, jejak merah muncul di cahaya pedang ungu yang menyilaukan. Ujung pedang dengan mudah mengiris jubahnya, dan darah mengalir dari lukanya. Luoli meraih pedang dengan tangannya dan panik, bagaimana saya bisa terluka? Orang udik dari negeri yang lebih rendah ini benar-benar berhasil melukaiku. Petik 2. Langkah pertama, Xiao Chen dengan cepat menarik kembali pedangnya. Darah menetes dari pedangnya ke tanah arena. Bang! Xiao Chen mengangkat kaki kanannya dan menginjak dengan berat. Setelah seni memahat tubuh naga dan harimau mencapai kesempurnaan, ini adalah pertama kalinya Xiao Chen menggunakan kekuatan penuh dari tubuh fisiknya. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di Frost Iron yang melapisi arena. Retakan meluas dengan cepat, dan potongan Frost Iron yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara. Kekuatan besar melemparkan Luoli ke udara. Kulitnya semakin pucat, dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Langkah ini mengandung 50.000 kilogram kekuatan. Jika Xiao Chen menginjak dada Luoli secara langsung, dia bisa saja menghancurkan semua organ tubuh Luoli, melukainya dengan parah atau bahkan membunuhnya. Ini adalah langkah ketiga, saya akan kembali kepada Anda serangan telapak tangan. Paviliun pedang surgawi bukanlah sampah. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengatakan itu. Adapun Anda, tanpa roh bela diri burung vermilion, Anda sendiri adalah sampah. Di atas, di peron, ekspresi Luo Huang berubah. Dia mendorong dari tanah dan berubah menjadi seberkas cahaya merah, bergerak cepat. Dia berteriak, berhenti. Xiao Chen mengabaikannya dan mengirim serangan telapak tangan ke dada Luoli. Ini meluncurkan Luoli ke belakang seperti bola meriam. Luo Huang menangkap Luoli di udara. Namun, dia tidak menyangka kekuatan yang dibawa Luoli begitu ganas. Rasanya seperti menangkap gunung. Sebuah suara membosankan bergema dari dada Luo Huang. Dia melonjak lebih jauh ke atas dan kemudian berputar di udara, menghilangkan kekuatannya. Besar. Kali ini, para pembudidaya di tribun penonton tidak lagi menekan kegembiraan di hati mereka. Mereka semua berteriak dengan girang. Banyak pembudidaya yang pergi lebih awal dikirim terbang oleh Luoli dengan satu serangan telapak tangan. Setelah itu, mereka dipermalukan. Banyak orang tertahan, mereka ingin mengembalikan serangan telapak tangan ini kepada Luoli. Namun, mereka tidak cukup kuat. Dengan serangan telapak tangan Xiao Chen dan kata-kata sebelumnya, yang mereka harap bisa mereka katakan, dia membantu mereka melampiaskan rasa frustrasi mereka. Setelah ventilasi itu, mereka merasa sangat nyaman. Di peron, Liu Ruyue memperhatikan Xiao Chen yang berjubah putih. Senyum muncul di wajahnya. Di meja teh tidak jauh, Yun Kexin, mengenakan jubah putih, memiliki ekspresi yang mirip dengan Liu Ruyue saat dia melihat Xiao Chen. Yun Kexin mengungkapkan senyum tipis di wajahnya yang lembut. Dia berkata dengan lembut, ini adalah kecemerlangan seorang Bladesman sejati. Persetan dengan tanah suci. Jika Anda mempermalukan saya akan membayarnya 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat. Tanda pisah. 10.000 meter di atas, di awan, sebuah kapal perang emas mengambang dengan tenang. Spanduk emas di haluan berkibar. Ini adalah flagship terbesar dari Imperial Dragon Legion. Putri Ying Yue yang cantik berdiri di geladak. Dia mengenakan battle armor emas dan bermain dengan patung kayu. Gadis yang digambarkan oleh patung itu mengenakan gaun merah. Dia adalah seorang femme fatale yang ditiru dengan sempurna. Ini terutama untuk matanya yang cerdas, mereka menghidupkan patung itu. Ini menunjukkan betapa indahnya patung ini. Bab 357, Identitas terungkap. Ini membuat patung itu terlihat seperti hidup. Itu tampak seperti keindahan mutlak yang bisa hidup kapan saja. Gadis yang digambarkan dalam patung itu adalah Putri Ying Yue sendiri. Dia tersenyum lembut dan berkata, tidak buruk, dia telah menyerahkan pekerjaan rumahnya untuk setiap bulan. Selain itu, mereka semua berbeda. Petik 2. Nangong Lai, tidak jauh, memiliki senyum lebar di wajahnya.
Dia berkata, orang ini tanpa sadar telah membantu kita. Mitos tanah suci mungkin akan menjadi lelucon. Ying Yue menarik senyumnya dan mengesampingkan patung itu. Tatapannya menembus awan tanpa batas, melihat situasi di tempat latihan. Dia bergumam, tidak ada yang namanya mitos sejati di dunia ini. Namun, dia benar-benar membantu kami kali ini. Petik 2. Tanda pisah. Di pegunungan terpencil di pegunungan Lingyun, di mana sumur reinkarnasi berada, 8 lelaki tua berjubah merah dengan hati-hati mengamati situasi segel di dalam sumur. Ekspresi lelaki tua yang memimpin mereka tiba-tiba berubah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Heaven Viewing Platform. Penatua ke-9 Paviliun Pedang Surgawi di sebelahnya bertanya dengan hati-hati, Penatua Luo, apakah ada sesuatu yang terjadi? Petik 2. Penatua ke-9 tidak bisa menahan sarafnya. Orang tua di hadapannya ini menduduki peringkat ke-6 di antara para tetua sekte dalam istana Gairah Phoenix. Orang ini memiliki banyak otoritas di sekte dalam, para tetua sekte luar jauh dari membandingkannya dengan dia. Kultivasinya tidak terduga. Orang yang bertanggung jawab atas pemulihan segel adalah orang ini. Penatua Luo menarik pandangannya, dan kemarahan yang sulit dilacak muncul di matanya. Dia tersenyum tipis dan berkata, tidak ada yang salah. Segel dalam keadaan lebih baik dari yang saya bayangkan. Saya mungkin bisa memperbaiki celah spasial ini sepenuhnya kali ini. Bahkan jika saya tidak bisa, Paviliun Pedang Surgawi tidak perlu khawatir tentang bencana iblis selama 100 tahun ke depan. Tanda pisah. Kembali ke Heaven Viewing Platform, Luo Huang akhirnya menghilangkan kekuatan dan mendarat dengan kuat di tanah. Dia menurunkan Luo Li dengan lembut dan menatap Xiao Chen. Kamu sudah berlebihan. Saya sudah meminta Anda untuk berhenti, kata Luo Huang dengan muram, tatapannya dingin. Betapa lucunya. Sekarang, dia tahu bahwa saya berlebihan dan berteriak agar saya berhenti. Mengapa dia tidak berteriak agar Luo Li berhenti ketika dia melukai begitu banyak orang sebelumnya? Jelas bahwa kami bahkan bukan orang-orang di mata Anda. Xiao Chen menjawab dengan acuh tak acuh, keterampilannya tidak normal, apalagi yang bisa dikatakan. Luo Huang tertawa dingin. Dia berkata dengan suara dingin, bagus sekali. Keterampilannya tidak sehebat itu. Jadi, jika aku memukulmu sampai mati sekarang, apakah kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan? Ketika Xiao Chen merasakan pihak lain membunuh Qi, dia bergeser sedikit ke belakang. Dia menyesuaikan keadaan tubuhnya ke puncaknya. Dia berkata dengan lembut, kamu tidak bisa melakukannya. Seberapa kuat Anda dibandingkan dengannya? Holy Might tidak berguna melawanku. Di mata saya, Anda hanyalah seorang ahli martial Sein biasa. Petik 2. Ceroboh. Luo Huang melambaikan tangannya, dan sebuah pedang muncul di genggamannya. Membunuh Qi tumpah dari seluruh tubuhnya. Dia mengirimkan cahaya pedang dan meluncurkan gerakan membunuhnya ke Xiao Chen. Xiao Chen tidak merasa takut. Dia memegang pedangnya dengan satu tangan dan melompat ke udara. Sial, sial, sial. Keduanya bertukar gerakan di udara. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar beberapa lusin gerakan. Senjata mereka saling bentrok. Dentang logam terdengar tanpa henti. Setelah keduanya berpisah, mereka dengan cepat berbalik dan mulai bertarung lagi. Mereka menjadi lebih cepat dan lebih ganas. Ketika mereka bergerak, mereka tidak menahan diri. Untaian pedang Qi dan pedang Qi terbang ke seluruh arena. Frost Iron yang tangguh hancur berkeping-keping akibat gelombang kejut itu. Arena sudah tidak bisa dikenali lagi. Segera, arena yang telah disiapkan Paviliun Pedang Surgawi dengan cermat hancur. Itu tampak seperti akibat dari bencana. Tidak ada satu titik pun dari tanah datar. Keduanya adalah pembudidaya yang telah memahami negara. Setiap gerakan yang mereka lakukan menggerakkan energi langit dan bumi. Kadang-kadang, api berkobar, dan kilat menyambar di sekitar pertarungan mereka. Namun, kekuatan suci Azure Dragon milik Xiao Chen diresapi dengan kondisinya. Selanjutnya, itu telah menjalani pembaptisan Tao Surgawi, itu jauh lebih kuat dari lawan-lawannya. Setelah 200 gerakan, Luo Huang perlahan jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Xiao Chen mengambil kesempatan untuk mengejarnya, tidak memberi lawannya kesempatan untuk mencoba pertahanan terakhir. Keadaan pembantaian yang kuat diresapi dengan keadaan guntur sekali lagi. Cahaya merah muncul di cahaya pedang ungu. Keadaan pembantaian yang tajam langsung membuat keadaan guntur yang mengamuk sangat tajam dan mengerikan. Bang! 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 Xiao Chen mengayunkan pedangnya 3 kali, dan gerakan pedang lawannya tersentak seperti cabang mati di pohon. Luo Huang tidak bisa mengikuti karena teknik pedang Xiao Chen tiba-tiba tumbuh lebih kuat. Awalnya, Luo Huang hanya dirugikan. Sekarang, dia tidak berdaya, dan kekalahannya sudah jelas. Ding! Xiao Chen mengirim pedang Luo Huang terbang dengan pedangnya. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan mengembalikan pedangnya ke sarungnya sebelum mengirim serangan telapak tangan ke dada lawannya. Luo Huang memuntahkan seteguk besar darah dan terbang keluar dari arena. Xiao Chen telah mengalahkan penantang kedua dari Tanah Suci dengan serangan telapak tangan juga. Kakak senior Luo, 2 murid perempuan Tanah Suci di peron berseru dan dengan cepat menangkap Luo Huang. Setelah kedua gadis itu menyelesaikan beberapa perawatan sederhana pada luka Luo Huang, mereka tidak mengatakan apa-apa dan hanya menghunus pedang mereka. Mereka menuju ke arena untuk membunuh Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum tipis, 1 tidak cukup, jadi kamu mengirim 2.
Namun, kurangnya kekuatan tidak dapat ditutupi dengan angka. Apa intinya? Kakak, Xiao Chen menggambar Lunar Shadow Saber lagi. Dia mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art dan mengaktifkan Windwalk Shoes-nya. Awalnya, teknik gerakan peringkat surga telah memungkinkan Xiao Chen untuk melampaui pembudidaya biasa dalam kecepatan. Dengan sepatu Windwalk dan jubah angin jernih, kecepatan Xiao Chen meningkat 30%. Dia sekarang berada di Mah 2. Hanya sosok putih yang bisa dilihat di arena. Pedang Ki tanpa batas bergerak kemana-mana dan tidak terduga. Xiao Chen bertarung melawan dua dengan mengandalkan keunggulan kecepatannya. Dia menekan dua murid luar istana Gairah Phoenix ke titik di mana mereka tidak bisa membalas. Kedua gadis itu bertahan dengan getir, mencoba menghadapi serangan tak terduga Xiao Chen. Ini adalah situasi yang benar-benar sepihak. Setelah 100 gerakan, Xiao Chen kembali melakukan pembantaian. Ketajaman teknik sabre segera berlipat ganda. Kekuatan yang kuat menjatuhkan pedang di tangan kedua gadis itu. Bang! Bang! Xiao Chen mengirimkan dua angin palem, dan dua murid perempuan dari Tanah Suci tersingkir dari arena dengan satu serangan. Penonton berdiri sangat sunyi. Semua orang menyaksikan Xiao Chen dengan tatapan heran. Mereka awalnya berpikir bahwa Xiao Chen dapat membantu mereka melampiaskan rasa frustrasi mereka. Namun, dia mengalahkan 4 murid Tanah Suci dalam waktu singkat. Ini menunjukkan kekuatannya. Tidak hanya orang-orang di tribun penonton yang terkejut, tetapi orang-orang di peron juga terkejut. Bahkan Penatua Yan memasang ekspresi tertegun. Ketidakpercayaan memenuhi tatapannya. Sepertinya otaknya mengalami korsleting sementara. Meskipun murid-murid ini adalah 100 murid teratas dari sekte lain, ketika mereka berada di tanah yang lebih rendah, mereka adalah satu dari 1000 jenius puncak. Bagaimana seseorang bisa mengalahkan mereka semua dalam waktu sesingkat itu? Mu Chengsui, yang berada di peron, menyesap teh. Kemudian, dia perlahan meletakkan cangkir tehnya. Dia melihat Xiao Chen berjubah putih di arena. Senyum yang terungkap menunjukkan pemikiran Mu Chengsui. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, saya suka melihat orang jatuh dari langit. Semakin tinggi Anda terbang, semakin keras Anda jatuh. Aku akan memukulmu hari ini. Setelah Mu Chengsui berbicara, cermin tembaga yang berputar cepat di kedalaman mata kanannya tiba-tiba membeku. Cahaya putih keluar dari cermin tembaga. Cahaya putih tidak mengandung niat membunuh. Itu diam dan tidak menyebabkan fluktuasi energi. Xiao Chen tidak bisa bereaksi tepat waktu dan dikejutkan oleh cahaya putih. Detik berikutnya, Xiao Chen terkejut. Tulang-tulang di wajahnya mulai menyesuaikan diri dengan cepat. Xiao Chen mencoba menghentikannya, tetapi cahaya putih yang aneh membuat usahanya sia-sia. Tidak ada yang dia lakukan membantu. Penampilan asli Xiao Chen, yang diubah oleh mantra Sape Shifting, perlahan pulih. Xiao Chen memiliki wajah yang halus dan biasa seperti Ye Chen. Selain kulitnya yang putih, dia tidak menonjol. Sekarang, dia sekali lagi menjadi pemuda yang anggun dan tampan dengan ciri-ciri yang jelas dan halus. Orang-orang di tribun penonton tidak asing dengan wajah ini. Wajah orang ini terpampang di seluruh dinding setiap kota. Selama seseorang memasuki kota, mereka akan melihat poster besar wajah ini. Di dalam kerumunan, ada banyak orang yang berpikir untuk menangkap orang ini dan mengambil hadiahnya. Di peron, semua pewaris klan bangsawan tidak bisa lebih akrab dengan wajah ini. Siapa lagi yang bisa? Orang ini adalah Xiao Chen yang, selama lebih dari setahun, telah mereka cari. Di atas, di peron, Guyi Markis, Duan Muking, Ji Changkong, Hua Yunfei, Si Feng, dan Yan Chixue semuanya menunjukkan perubahan besar dalam ekspresi mereka. Bahkan para tetua klan bangsawan di belakang mereka sangat cemberut. Meskipun mereka telah mengantisipasi ini, dengan hasil yang ditampilkan di depan mereka, mereka merasa agak tidak siap. Orang yang mereka tawarkan hadiah begitu lama tiba-tiba bersembunyi di paviliun pedang surgawi. Dia bahkan telah menjadi orang terkuat dari generasi muda paviliun pedang surgawi. Namanya menyebar ke seluruh provinsi Xie. Ekspresi Liu Ruyue sedikit berubah. Dia berkata, agak heran, bagaimana bisa Ye Chen menjadi Xiao Chen. Semua orang di tribun penonton merasa sulit untuk menerima kebenaran ini. Beberapa saat yang lalu, dia adalah murid paviliun pedang surgawi, Ye Chen. Tiba-tiba, dia adalah orang yang paling dicari di seluruh negeri, dikejar oleh klan bangsawan. Hah, hah, Duan Muking, Ji Changkong, Hua Yunfei, dan Guyi Markis memulihkan akal mereka. Mereka dengan cepat bergerak dan mendarat dengan kuat di arena. Hua Yunfei memandang Xiao Chen dan tersenyum dingin, setelah membunuh para tetua klanku, kamu bersembunyi selama lebih dari setahun. Jadi, Anda telah berada di sini, di paviliun pedang surgawi. Tidak heran saya tidak dapat menemukan Anda. Bahkan jika paviliun pedang surgawi melindungi Anda tidak akan hidup lebih dari hari ini. Petik 2. Setelah membunuh pamanku, kamu harus mati, kata Ji Changkong tanpa ekspresi saat bintang berkedip di matanya. Tidak ada ekspresi yang terlihat di wajah dingin dan cantik Duan Muking. Dia berkata dengan acuh tak acuh, antara kamu dan aku, kita hanya bisa bertarung. Petik 2. Guyi Markis mengenakan golden armor. Dia perlahan menarik senjata sucinya, pedang pemecah langit, dan mengarahkannya ke Xiao Chen. Dia berkata, tidak pernah ada orang yang hidup setelah melukai saya.
Petik 2. Hah, hah. Sebuah sosok tiba-tiba muncul. Itu adalah Yan Cixi dari klan Yan Provinsi Xie. Dia memandang Xiao Chen dan berkata, kakak keduaku hilang karena kamu. Saya tidak akan mempersulit Anda, tinggalkan saja sebuah lengan. Hahaha, tawa maniak turun dari langit. Itu si Feng, terbang dengan cepat. Orang itu berkata dengan keras, Xiao Chen, kamu tidak mengharapkan akhir seperti itu, kan? Anda mempermalukan saya di kota Xie di masa lalu. Hari ini, aku harus menginjak-injakmu. Xiao Chen memejamkan matanya dan berpikir, semua orang datang untuk menggigitku. Namun, siapa kamu, si Feng? Anda bahkan berani meneriaki saya seperti itu. Tiba-tiba, Xiao Chen membuka matanya, dan niat membunuh muncul di wajahnya yang jelas. Bab 358, jika Anda ingin bertarung, mari bertarung. Aura Xiao Chen yang awalnya ditarik benar-benar dilepaskan, dengan ceroboh memamerkan ketajamannya. Xiao Chen mendorong tanah dan melompat ke udara. Dia mengedarkan seni memahat tubuh naga dan harimau dengan kekuatan penuh. Suara auman harimau dan naga dari titik akupunturnya. Seekor harimau dan naga mengelilinginya saat dia mengepalkan tinjunya, suara berderak datang dari tulang di jari-jarinya. Xiao Chen bersandar sedikit dan menghindari serangan si Feng. Kemudian, dia meninju dada si Feng. Kakak, bebatuan berbintik-bintik yang digunakan si Feng untuk mempertahankan dadanya hancur, dan dia memuntahkan seteguk darah ke udara. Dia terlempar ke belakang dan secara kebetulan mendarat di meja teh Istana Roh Malam. Mu Chengsui hendak meletakkan cangkir tehnya ketika si Feng menghancurkan meja teh. Tangan Mu Chengsui melayang tak berdaya di udara. Ketika Mu Chengsui melihat si Feng yang menyedihkan dan pucat berdiri dengan susah payah, dia tertawa. Dia berkata, saudara muda Si, kekuatanmu tidak signifikan. Mengapa Anda ingin bergabung dalam kegembiraan? Petik 2. Si Feng merasa tertekan. Dia telah mematahkan setidaknya 5 tulang rusuk dan menderita luka pada organ internalnya. Menambahkan luka internal dan eksternalnya bersama-sama, dia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Sungguh memalukan. Berdiri di belakang. Berhentilah mempermalukan Istana Roh Malam. Tetua pertama Istana Roh Malam memarahi dengan ekspresi yang sangat cemberut. Si Feng berjuang untuk berdiri. Dia merasa bersalah dan menundukkan kepalanya. Dia tidak berani membuat bantahan. Mu Chengsui perlahan mengendurkan tangan yang memegang cangkir teh, membiarkannya jatuh ke tanah. Namun, tanpa diduga, itu tidak pecah tetapi mendarat dengan kuat tanpa bergerak. Tidak sembarang orang bisa mengeksploitasi beberapa hal. Mu Chengsui mengambil pedangnya, Beauty Under the Moon, dan melompat ke udara. Kemudian, dia muncul di arena. Dia melihat Xiao Chen yang terungkap berpakaian putih dan tersenyum. Dia berkata, kami belum menyelesaikan pertarungan. Mari kita selesaikan hari ini. Xiao Chen menatap Mu Chengsui tanpa ekspresi. Dia tidak berharap orang ini begitu cerdik. Mu Chengsui menemukan identitas aslinya sejak lama tetapi tidak mengeksposnya. Mu Chengsui menunggu sampai hari ini untuk mengekspos dia di depan semua orang, memaksanya ke sudut. Kerumunan di tribun penonton terkejut. 6 klan bangsawan bekerja sama dan memasang pemberitahuan buronan untuk Xiao Chen. Dalam sejarah bangsa Qin besar, Xiao Chen adalah orang pertama yang mencapai itu. Tanpa diduga, murid teratas Istana Roh Malam, salah satu sekte besar, Mu Chengsui, juga memiliki dendam terhadap Xiao Chen. Jika mereka menganggap bahwa Xiao Chen baru saja mengalahkan orang-orang dari Tanah Suci, dia mungkin telah menyinggung mereka juga. Orang lain yang begitu mengesankan mungkin tidak akan muncul lagi di masa depan. Dengan begitu banyak kekuatan yang bergerak melawan Xiao Chen, bahkan jika paviliun pedang surgawi ingin melindunginya, mereka harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. 3 klan bangsawan terkuat, Markis Guyi yang memegang posisi tinggi di Istana Kerajaan, dan Istana Roh Malam, yang merupakan salah satu dari 3 sekte besar, dengan begitu banyak faksi kuat, mereka bisa menaikkan level apapun yang mereka inginkan di Qin besar. Bangsa, selain Xiao Chen, siapa lagi yang berani menyinggung mereka? Tidak ada preseden di masa lalu dan kemungkinan besar tidak akan ada kejadian berikutnya seperti ini di masa depan. Siapapun yang ingin membunuh Xiao Chen harus melalui aku, Liu Ruyue, dulu. Sosok cantik di peron menarik pedang kecilnya. Dia berdiri di depan Xiao Chen, melindunginya dan melepaskan aura Raja Bela Diri yang luar biasa. Xiao Chen menatap punggung Liu Ruyue dan tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Salah satu dari sedikit orang yang akan segera melindunginya adalah Liu Ruyue. Meskipun, saya, Liu Suifeng, tidak kuat, jika ada yang ingin membunuh saudara saya, mereka harus melalui saya terlebih dahulu. Liu Suifeng bergegas. Jika klan bangsawan ingin membunuh di paviliun pedang surgawi, kami tidak akan mengizinkannya. Zhang Lai dan Mu Chen melompat keluar dari kerumunan dan melindungi Xiao Chen. Xiao Bai ingin melindungi kakak Xiao Chen juga. Xiao Bai akan menghajar siapa saja yang ingin membunuh kakak Xiao Chen. Di peron, Xiao Bai awalnya bersemangat tinggi. Ketika dia melihat perubahan yang tiba-tiba, dia bingung, dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Ketika dia menyadari bahwa ada orang yang ingin membunuh Xiao Chen, wajahnya yang lembut tenggelam. Hu Qi, sosok putih lainnya bergerak cepat dan mendarat tanpa mengeluarkan suara seperti daun yang mengambang dengan lembut. Yun Kexin telah tiba.
Yun Kexin meletakkan tangan kanannya di gagang pedang yang tergantung di pinggangnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi niatnya jelas dari sikapnya. Jika ada yang ingin membunuh Xiao Chen, mereka juga harus melewatinya. Dua kelompok orang dengan cepat muncul di arena yang luas, melepaskan niat membunuh yang tak terbatas. Aura mereka bentrok di udara, tidak memberi jalan kepada yang lain. Angin bertiup, dan awan bergolak, cuaca berubah. Situasi terus berubah. Kerumunan awalnya berpikir bahwa Xiao Chen menghadapi jalan buntu. Mereka tidak mengharapkan begitu banyak orang untuk maju dan membelanya. Dari semua orang di sini, ada satu orang yang sangat senang. Orang ini tidak lain adalah Song Ke. Semua orang merasa bingung, hanya Song Ke yang senang. Awalnya, Song Ke berpikir bahwa majelis tetua memperhatikan bakat Xiao Chen, dia tidak tersentuh. Namun, Song Ke sekarang menemukan bahwa Xiao Chen adalah buronan. Selanjutnya, beberapa kekuatan besar dari bangsa Qin besar yang menginginkan kepalanya telah memposting hadiah mereka sendiri. Dia telah mendapatkan kesempatannya sekali lagi. Surga benar-benar mempermainkan orang untuk bodoh. Dalam 1 jam tergelap, secercah harapan muncul. Tidak ada kebahagiaan yang lebih berharga. Semakin Song Ke memikirkannya, semakin dia senang. Dia tidak bisa menahan tawa. Dia berkata dengan keras, "Penatua pertama, Xiao Chen ini telah menyembunyikan identitasnya dan menyusup ke paviliun pedang surgawi kita, menyimpan motif yang tak terduga. Dia bermaksud menyeret paviliun pedang surgawi ke dalam konflik dengan Tanah Suci dan klan bangsawan lainnya. Dia jelas bermaksud menghancurkan paviliun pedang surgawi kita, menghancurkan warisan 10.000 tahun. Dia memiliki motif jahat dan benar-benar kejam. Kita harus membunuhnya." Song Ke menggunakan statusnya sebagai Master Puncak Biyun dan mengajukan beberapa tuduhan pada Xiao Chen, berniat untuk membuat hubungan antara paviliun pedang surgawi dan dia tidak dapat didamaikan. Jiang Qi memandang Song Ke dengan dingin dan mengabaikannya. Dia memfokuskan suaranya dan berkomunikasi secara diam-diam dengan Xiao Chen, "Aku tidak peduli dengan identitasmu. Saya hanya akan mengajukan satu pertanyaan kepada Anda. Maukah Anda bergabung dengan Kam Saber Surgawi? Jika Anda setuju, paviliun pedang surgawi saya akan menangani ini untuk Anda." Petik 2. Ketika Xiao Chen mendengar kata-kata Jiang Qi, dia menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin baginya untuk tinggal di paviliun pedang surgawi. "Terima kasih banyak atas niat baik penatua pertama. Permintaan maaf saya tidak bisa menerima ini. Kalau begitu, ini adalah pilihanmu sendiri. Jangan salahkan aku karena tanpa ampun." Tidak peduli seberapa berbakatnya Xiao Chen, jika mereka tidak dapat mempertahankannya di paviliun pedang surgawi, masa depannya yang gemilang tidak akan ada hubungannya dengan paviliun pedang surgawi. Jika itu masalahnya, tidak perlu menghabiskan begitu banyak upaya untuk melindunginya dari bencana ini. Jiang Qi berkata dengan cemberut, "Semua murid paviliun pedang surgawi di peron, dengarkan perintahku. Mundur sekarang. Ini adalah dendam pribadi, paviliun pedang surgawi kita tidak akan ikut campur." Setelah Jiang Qi berbicara, tidak ada seorang pun di peron yang bergerak. Sebaliknya, ketika para tetua klan bangsawan di peron mendengar niat Jiang Qi, mereka bangkit. Namun, saat mereka berdiri, mereka merasakan niat membunuh tanpa bentuk menyerang mereka. Biarkan yang muda menyelesaikan masalahnya sendiri. Penatua Ji dan Penatua Hua, bagaimana menurut Anda? Jiang Qi memandang para tetua dari klan bangsawan dan tersenyum. Namun, ada niat membunuh yang terjalin dengan senyumnya. Pada akhirnya, Jiang Qi ingin melindungi Xiao Chen dan tidak membiarkan situasi menjadi ekstrim. Feng Xuanyi, yang diam, juga tersenyum tipis dan berkata, "Saya setuju dengan ini. Biarkan para pemuda menyelesaikan masalahnya sendiri. Mari kita, orang tua berkabut, lihat saja." Pemuda yang begitu menarik belum muncul di negara Qin besar untuk waktu yang lama. Orang tua ini bersedia membantunya. Bagaimana ini ternyata akan tergantung padanya. Petik 2. Sementara Feng Xuanyi berbicara, ketajaman milik Raja Pedang langsung mengunci para tetua klan bangsawan di peron. Masing-masing dari mereka merasa seperti pedang melayang di kepala mereka. Para tetua klan bangsawan tersenyum pahit. Bahkan jika mereka ingin berdiri, mereka tidak berani. Meski tidak puas dengan sikap kedua orang tua ini, mereka tidak berani mengungkapkannya. Ketika Xiao Chen memperhatikan situasi di peron, dia merasakan kehangatan di hatinya. Dia tidak mengungkapkan rasa terima kasihnya tetapi akan membayarnya kembali di masa depan. Sui Feng, Ru Yue, Kexin, Mu Chen, dan Zhang Lai, aku, Xiao Chen, berterima kasih kepada kalian semua. Anda harus turun. Masalah hari ini adalah dendam pribadi antara klan bangsawan ini dan aku. Aku harus menghadapi ini sendiri. Xiao Chen menangkupkan tangannya dan menasihati yang lain. Sebelum Yun Kexin pergi, dia berkata dengan lembut kepada Xiao Chen, "Xiao Chen, setelah pertempuran ini, aku yakin kamu akan menjadi seorang swordsman sejati." Petik 2. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, "Apakah kamu yakin aku bisa bertahan hari ini?" Wajah lembut Yun Kexin sangat tenang. Dia tersenyum lembut dan berkata, "Aku sudah mengatakannya sejak lama. Saya adalah hakim yang baik bagi orang-orang." Setelah Xiao Chen mengirim Yun Kexin, dia berjalan melewati Liu Ruyue. Dia merasa agak bersalah,
dan dia berkata dengan susah payah, Ruyue, aku minta maaf karena berbohong padamu begitu lama. Petik 2. Mata Liu Ruyue agak lembab. Dia berkata, kamu bodoh, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Mengapa saya menyalahkan Anda? Terlepas apakah Anda Xiao Chen atau Ye Chen, tidak ada bedanya di mata saya. Simpul terakhir di hati Xiao Chen dibatalkan. Wajahnya yang tampan segera menunjukkan senyum bahagia, kamu harus mundur dulu. Ini adalah nasib saya harus menangani ini sendiri. Percaya padaku. Liu Ruyue tahu Xiao Chen bertekad. Dia diam-diam mengangguk dan melangkah mundur. Setelah semua orang pergi, selain pewaris klan bangsawan, hanya Xiao Chen yang tersisa. Xiao Chen mengenakan jubah putih, dan lunar shadow saber-nya sudah terhunus. Pandangannya menyapu seluruh wajah orang-orang ini, Duan Muking, Ji Changkong, Hua Yunfei, Mu Chengshui, dan Guyi Markis. Selama lebih dari setahun, Xiao Chen telah mengubah penampilannya dan menyembunyikan dirinya yang sebenarnya untuk bersembunyi dari orang-orang ini. Bahkan orang yang paling rendah hati pun tidak akan rela menyembunyikan diri mereka yang sebenarnya, menyelinap seperti tikus. Siapa yang tidak ingin hidup terus terang, berjalan-jalan secara terbuka? Klan bangsawan sudah muak dengan ini, begitu pula Xiao Chen. Xiao Chen akan mengakhiri semuanya hari ini. Dia akan membiarkan nama Ye Chen menjadi sejarah dan hanya menyisakan nama Xiao Chen untuk diingat dunia. Xiao Chen memfokuskan pandangannya ke depan. Ekspresinya tidak berubah saat tangan kanannya menggenggam pedang dengan erat. Dia bertanya dengan acuh tak acuh, apakah kalian semua menyerang bersama atau satu persatu? Petik 2. Ci. Ketika Duan Muking, Ji Changkong, Hua Yunfei, Mu Chengshui, dan Guyi Markis mendengar kata-kata Xiao Chen, mereka semua melompat dari arena. Ini adalah orang-orang yang bangga, bergandengan tangan untuk berurusan dengan Xiao Chen tidak mungkin. Hanya Yan Qixue dan Xiao Chen yang tersisa di arena yang sebelumnya ramai. Yan Qixue merasa tertekan. Kekuatannya adalah yang terendah dari grup. Awalnya, dia telah bersiap untuk bekerja dengan yang lain untuk berurusan dengan Xiao Chen. Bahkan jika mereka tidak bekerja sama, Yan Qixue berencana untuk menunggu sampai mereka beristirahat sebelum dia bergerak. Namun, mengingat situasi saat ini, Yan Qixue tidak bisa mundur bahkan jika dia mau. Jika tidak, reputasinya akan menderita. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dia sudah bertarung terus-menerus. Dia pasti telah menghabiskan banyak esens. Saya harus memiliki peluang 50% untuk menang. Yan Qixue menghibur dirinya sendiri. Bab 359, tak tertandingi di seluruh dunia. Yan Qixue memandang Xiao Chen yang tenang. Kemudian, dia berkata, saya akan mencari keadilan untuk saudara kedua saya. Tangan merebut naga. Yan Qixue mengulurkan tangannya, dan tangan hitam besar muncul di langit. Ini adalah teknik bela diri eksklusif dari martial spirit yang diwarisi klan Yan. Tangan besar itu lebarnya 100 meter. Garis-garis di telapak tangan terlihat jelas. Saat di udara, rasanya seperti menutupi langit. Ledakan. Sebuah sambaran petir menyambar di langit. Xiao Chen melompat ke udara, dan lunar shadow saber seputih salju berkedip dengan lampu listrik. Cahaya pedang muncul di pedangnya. Mencacah. Xiao Chen berteriak dan mengacungkan pedangnya. Tangan hitam besar itu langsung dipotong menjadi dua, terbelah tepat di tengah. Ekspresi Yan Qixue tidak berubah. Dia melambaikan tangannya, dan tangan hitam besar itu terbentuk kembali di udara. Kemudian, Yan Qixue mengepalkan tinjunya. Tangan hitam besar itu membalas dan mencoba meraih Xiao Chen. Xiao Chen menghindar dengan cepat dan bergerak 100 meter ke samping sebelum mendarat di tanah. Bang! Tangan hitam besar yang baru saja mendarat berubah menjadi kepalan tangan dan mengejarnya. Tangan hitam besar itu sangat kuat, jika Xiao Chen menghadapinya secara langsung, dia akan kelelahan. Selain itu hanya makanan pembuka. Melelahkan dirinya sekarang tidak akan menguntungkannya di pertempuran selanjutnya. Aku akan menghindar, untuk saat ini, pikir Xiao Chen. Kemudian, sosoknya berkedip-kedip. Tangan hitam besar itu menghantam arena, terus bergerak. Namun, itu tidak bisa menangkap Xiao Chen. Sebaliknya, esensi Yan Qixue sangat cepat habis. Tidak lama kemudian, esensnya mulai mengering. Sekarang, Xiao Chen meraih kesempatan ini karena dia merasa bahwa kecepatan tangan hitam besar itu telah menurun secara signifikan. Xiao Chen dengan cepat menyarungkan lunar shadow saber dan meninju udara dengan tangan kanannya. Tangan hitam besar yang serupa muncul dan menggunakan kedua jarinya sebagai pedang. Segera, itu menembus tangan Yan Qixue. Bukankah ini teknik bela diri eksklusif dari klan Yan saya? Dia tidak memiliki roh bela diri yang kita warisi. Bahkan jika dia memiliki manual rahasia, tidak mungkin baginya untuk mempelajarinya. Ketika Yan Qixue melihat tangan hitam besar itu, dia langsung tercengang. Ekspresi Xiao Chen berubah serius. Dia tidak memberi Yan Qixue waktu untuk ragu. Tangan hitam besar itu berubah menjadi kepalan dan menghancurkan tubuh Yan Qixue. Puci! Yan Qixue segera menjadi pucat dan memuntahkan seteguk darah. Bahkan setelah dia dihancurkan ke tanah, dia tidak mengerti apa yang telah terjadi. Xiao Chen dengan lembut melambaikan tangannya, dan tangan hitam besar itu memukul Yan Qixue keluar dari arena dengan kekuatan besar. Dia hanya menggunakan satu gerakan untuk mengalahkan Yan Qixue. Selanjutnya,
Dia menggunakan teknik bela diri eksklusif dari klan Yan. Xiao Chen ini terlalu mengejutkan. Mereka menggunakan teknik bela diri eksklusif yang sama, namun Yan Qixue kalah dari orang luar. Betapa memalukan. Para pembudidaya di tribun penonton semua mengomentari pertarungan. Mereka tidak memiliki banyak harapan untuk pertarungan Yan Qixue dan Xiao Chen. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu heran. Namun, mereka tidak menyangka Yan Qixue bahkan tidak bertahan 10 langkah dan kalah begitu cepat. Lihat, Guiyi Markis meningkat. Kali ini, pemenangnya tidak jelas sejak awal. Para pembudidaya di penonton berdiri semua bersemangat. Guiyi Markis mengenakan battle armor emas. Dia memegang senjata suci sepanjang 2 meter di tangannya, pedang pemecah langit. Dia memandang Xiao Chen dan berkata, kamu telah berjuang terus-menerus dan menghabiskan banyak esens. Saya akan memberi Anda handicap 3 langkah. Anda dapat melakukan 3 gerakan terlebih dahulu. Saya hanya akan menyerang setelah Anda membuat 3 gerakan Anda. Petik 2. Xiao Chen tersenyum tipis, kamu tidak perlu memberiku cacat. Bicaralah setelah Anda selamat dari 3 gerakan. Petik 2. Guntur bergegas mengaum, 10.000 kuda berderap. Petik 2. Guiyi Markis bukanlah Yan Qixue. Kekuatannya secara signifikan lebih kuat dari yang terakhir. Xiao Chen tidak punya pikiran untuk mencoba menyelidiki kekuatan lawannya. Xiao Chen siap untuk mengakhiri ini dengan cepat. Dia tidak ingin pertarungan ini berlarut-larut. Itu tidak akan baik untuknya. Karenanya, dia melepaskan langkah besar sejak awal. Awan petir bergejolak di langit. Pusaran air besar listrik muncul entah dari mana. Langit cerah langsung suram. Saat pusaran air listrik berputar, listrik berkedip-kedip. Energi spiritual yang dikaitkan dengan petir di langit dan bumi berkumpul. Gemuruh. Suara kuda dan tentara datang dari pusaran air listrik. Itu bergema di seluruh tanah bor, berdering di telinga semua pembudidaya. Teknik bela diri apa ini? Mengapa fenomena misteriusnya begitu mengejutkan? Ketika para pembudidaya di tribun penonton merasakan energi mengerikan di pusaran air listrik, ekspresi mereka berubah. Ekspresi Guiyi Markis berubah serius. Dia menancapkan Sky Splitting Sword di tanah di depannya dengan suara, dang. Zizi, riak muncul di ruang di sekitar Guiyi Markis seolah-olah ruang di sekitarnya adalah air. Itu membuat sosoknya tampak buram. Xiao Chen merasa lawannya sekarang berada ribuan kilometer jauhnya. Selanjutnya, sosoknya bergerak posisinya tidak tetap. Guiyi Markis menggunakan kekuatan senjata suci, mengubah hukum alam di dalam arena. Ini membuat panca indera menjadi kacau. Pada akhirnya, kamu hanya menggunakan senjata suci untuk mengubah hukum alam. Itu bukan kekuatan Anda sendiri. Di hadapan kekuatan absolut, itu tidak berguna. Xiao Chen mengeluarkan teriakan perang, dan semua ksatria listrik di pusaran air listrik bergabung. Kemudian, seorang ksatria yang berkedip-kedip dengan listrik emas muncul. Ksatria emas itu meraung dengan ganas, dan dia menembus udara yang menghalanginya dengan tombaknya, menuju ke arah Guiyi Markis dengan kecepatan kilat. Ketika ksatria emas itu tiba dalam jarak 100 meter dari Guiyi Markis, itu juga menjadi kabur. Ini kecepatan kilat cepat segera melambat. Semua orang bisa melihat gerakannya dengan jelas. Itu seperti ksatria emas telah melakukan perjalanan lebih dari 10.000 meter, bergerak untuk waktu yang lama. Ksatria yang berkedip dengan kilat emas sepertinya tidak bisa mencapai Guiyi Markis. Itu tetap 100 meter dari Guiyi Markis. Namun, situasi ini tidak berlangsung lama. Ruang beriak mulai retak. Segera, dunia kecil itu hancur. Ada batasan untuk menggunakan senjata suci untuk mengubah hukum alam. Itu tidak bisa bertahan untuk waktu yang tidak terbatas. Tombak dari ksatria listrik yang menempuh beberapa puluh ribu meter telah sedikit meredup. Namun, itu masih gemerlap dan mempesona. Sial, Guiyi Markis menggunakan pedang untuk memblokir. Bilah lebar menghentikan ujung tombak. Tombak itu membawa kekuatan besar, itu memaksa Guiyi Markis kembali tanpa henti. Kaki Guiyi Markis tenggelam jauh ke dalam tanah saat dia didorong mundur. Setelah beberapa saat, 2 lubang yang dalam muncul. Ksatria telah memaksa Guiyi Markis ke tepi arena. Tumitnya tergantung di tepi. Tidak ada tempat bagi Guiyi Markis untuk mundur. Dia meraung dan melemparkan tubuhnya ke belakang. Dia memegang Sky Splitting Sword dengan kedua tangan dan mengayunkannya. Tepat saat ujung tombak hendak menembus Guiyi Markis, pedang itu menghantam tubuh ksatria listrik itu. Xiao Chen telah mengetahui kekuatan mengerikan yang dimiliki Guiyi Markis di hutan tinta. Ksatria listrik telah melakukan perjalanan lebih dari 10.000 meter dan menghabiskan banyak energinya. Hasilnya mudah dibayangkan. Ada ledakan keras, dan kekuatan yang dibawa oleh pedang itu meledakkan ksatria itu menjadi untaian listrik ungu, menyebarkannya ke udara. Wukui mengguncang surga. Semuanya berada dalam kendali Xiao Chen. Dia sudah menyimpan energi untuk gerakan membunuh teknik pedang Wukui. Pohon Wukui kuno dan surgawi muncul entah dari mana. Cabang dan daun memenuhi pohon. Sepertinya itu bisa menahan langit karena menghalangi matahari. Itu berkedip dengan cahaya ungu. Pohon Wukui membawa sejumlah besar energi listrik seperti gunung yang seluruhnya terbuat dari listrik. Itu menuju Guiyi Markis dan menekan dengan keras. Guiyi Markis, yang telah kehilangan inisiatif dalam pertarungan ini, masih belum pulih dari langkah pembunuhan pertama. Pada saat itu,
dia hanya bisa menggunakan tangan kirinya dan menekannya ke bilah pedang, berharap untuk memblokir pohon wukui ini. Bang! Guiyi Markis tidak punya cara untuk melawan. Kekuatan absolut menghancurkan sudut arena menjadi puing-puing dalam sekejap. Guiyi Markis terpeleset, dan tubuhnya jatuh bersama puing-puing, berjatuhan di bawah arena. Energi listrik di pohon surgawi tidak menunjukkan tanda-tanda memudar. Itu menghancurkan pertahanan Guiyi Markis dan menghantam dadanya dengan keras. Puci! Kekuatan besar menghantam Guiyi Markis. Organ internalnya semua terguncang. Dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah. Sosok Xiao Chen melintas. Dia berdiri di arena dan melihat Guiyi Markis yang jatuh. Dia bertanya dengan acuh tak acuh, apakah kamu masih ingin bersaing? Guiyi Markis merasa sangat tidak puas di dalam hatinya. Dia masih belum menggunakan gerakan membunuhnya. Jika dia telah menggunakannya sejak awal, bagaimana dia bisa dipaksa ke posisi pasif? Dia bahkan tidak bisa bertahan melawan dua gerakan. Namun, sudah terlambat. Guiyi Markis sengaja mencoba pamer melawan Xiao Chen. Sejak saat itu, nasibnya disegel. Sayangnya, kekalahan Guiyi Markis tidak pantas. Dia banyak pamer dan memberi Xiao Chen kesempatan untuk menggunakan gerakan membunuhnya dengan kekuatan penuh. Kalau tidak, dia tidak akan kalah begitu cepat dan terlempar dari arena dalam dua gerakan. Petik 2. Dia menggunakan satu gerakan untuk mengalahkan Yan Chixue, dua gerakan untuk mengalahkan Guiyi Markis, menambahkan pertempuran sebelumnya, dia juga mengalahkan orang-orang Tanah Suci. Apa sebenarnya batas dari Xiao Chen ini? Mungkinkah klan bangsawan tidak bisa mengalahkannya satu lawan satu? Petik 2. Pertempuran berturut-turut dan kemenangan berturut-turut, Xiao Chen telah menunjukkan kekuatan yang mengejutkan. Xiao Chen memberi orang banyak kejutan satu demi satu. Pada saat ini, orang banyak curiga dia akan menjadi terkenal setelah ini, namanya bergema di seluruh dunia, menginjak-injak para jenius dari klan bangsawan dan mendaki ke puncak di mana dia berasal. Itu tidak mungkin. Dia pasti sudah menghabiskan banyak esens untuk mengeksekusi dua gerakan pembunuhan besar itu. Pada akhirnya, dia hanya seorang martial saint kelas medial puncak. Paling-paling, dia hanya memiliki setengah esens yang tersisa. Orang-orang yang tersisa adalah pewaris klan bangsawan dengan roh bela diri yang kuat. Petik 2. Setiap lawan lebih kuat dari yang terakhir. Esens Xiao Chen hanya akan berkurang. Saya berasumsi bahwa dia akan jatuh selama pertarungan berikutnya. Jangan lupa, Mu Chengshui yang tak terduga menunggu di samping. Saat seseorang mengatakan sesuatu yang positif, orang akan langsung berdebat. Sebagian besar berpikir bahwa Xiao Chen pasti akan menemui kekalahannya hari ini. Xiao Chen mengabaikan diskusi yang ramai di luar arena. Dia tidak peduli tentang ketenaran atau penghinaan. Kata-kata orang lain tidak akan berdampak padanya. Hua Yunfei meningkat. Saya mendengar bahwa dia telah membangunkan roh jahat kuno itu. Ini adalah pertempuran yang sebenarnya. Ketika Hua Yunfei melihat arena dengan berantakan, dia sedikit mengernyit. Dia berkata, mari kita ubah lokasinya. Keduanya melompat ke udara dan mendarat dengan kuat di arena baru. Kemudian, Hua Yunfei dengan cepat menghunus pedang merahnya. Hua Yunfei mengungkapkan senyum sinis di wajahnya yang tampan, meskipun aku hanya memahami keadaan pembantaian hingga kesempurnaan kecil, itu lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Petik 2. Puci. Hua Yunfei bahkan tidak memberi Xiao Chen kesempatan untuk merespons. Dia dengan cepat mengirimkan pedang Qi merah dengan pedangnya. Kemudian, dia mengikuti pedang Qi, bergegas ke depan. Jelas bahwa Hua Yunfei tidak ingin membuat kesalahan yang sama seperti Guiyi Markis. Wukui yang berkilauan, Xiao Chen mengayunkan Lunar Shadow Saber, mengirimkan Qi Saber ungu pekat. Ini adalah langkah pertama dari teknik pedang Wukui yang diresapi dengan keadaan guntur. Hua Yunfei tersenyum tipis, kondisi pembantaian adalah tingkat yang lebih tinggi dari semua kondisi energi. Tidak peduli seberapa kuat keadaan guntur Anda, itu tidak akan berguna. Petik 2. Puci. Keadaan pembantaian yang ganas terkandung dalam pedang merah Qi. Itu mematahkan pedang ungu yang dikirim Qi Xiao Chen seperti mematahkan cabang mati di pohon, menghancurkannya menjadi apa-apa. Kematian berdarah di bawah surga, pedang lewat tanpa bayangan. Bab 360, Ganda Antara Jenius. Hua Yunfei memanfaatkan waktu yang dihabiskan Xiao Chen untuk menghindari pedang merah Qi, dengan cepat menindaklanjuti dengan gerakan membunuhnya. Lampu merah yang terbang memenuhi udara seperti sosok merah yang tak terhitung jumlahnya yang terus-menerus mengeksekusi teknik pedang. Helaian pedang merah Qi bergerak dengan ritme yang aneh seperti ombak laut. Keadaan pembantaian yang mengerikan menyebar ke seluruh arena. Siapapun yang merasakannya mengalami ketakutan di dalam hati dan gemetar. Sial, sial, sial. Petik 2. Xiao Chen mengaktifkan sepatu windwalk dan bergerak melintasi langit yang dipenuhi dengan gambar pedang. Dia mengacungkan pedangnya dan membelah pedang Qi yang terbang ke arahnya. Setiap gambar pedang seperti seorang pembudidaya yang memegang pedang dan menyerang, baik menusuk, meretas, memotong, atau menggunakan pukulan atas. Sudut pedang bervariasi dan tidak dapat diprediksi. Itu sangat melelahkan untuk dihadapi. Hua Yunfei telah mempelajari teknik bela diri kuno sepenuhnya. Dia hidup sesuai dengan reputasinya sebagai jenius sekali dalam 100 tahun klan Hua. Xiao Chen akan kalah jika terus begini. Memang, teknik bela diri kuno benar-benar berbeda dari teknik bela diri modern.
Bahkan jika seseorang berhasil mendapatkan manual teknik bela diri kuno, itu akan sangat sulit untuk dipelajari. Eksekusinya juga terasa tidak pada tempatnya. Sulit baginya untuk memiliki aplikasi pertempuran praktis. Petik 2. Lihat semburan gambar pedang tanpa batas di arena. Bahkan seorang raja bela diri akan kesulitan menghadapi ini. Ketika kerumunan di tribun penonton melihat gambar pedang merah memenuhi udara arena, mereka mengenali serangan itu sebagai teknik bela diri kuno. Mereka tidak bisa tidak mengkhawatirkan Xiao Chen. Sosok Hua Yunfei bersembunyi di antara gambar pedang ini. Kadang-kadang, serangan tajam akan menyerang, sulit untuk dipertahankan. Dalam waktu singkat, banyak luka pedang menutupi anggota tubuh Xiao Chen. Tidak peduli seberapa cepat dia, tidak mungkin untuk menghindari semua gambar pedang yang tidak terduga dan deras ini. Xiao Chen hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menghindari cedera besar. Selanjutnya, keadaan pembantaian mengganggu pikiran Xiao Chen. Sebuah gerakan membunuh bersembunyi di dalam gerakan membunuh. Mereka berlapis di atas satu sama lain, teknik bela diri ini benar-benar menarik. Haha, Xiao Chen, langkah ini tidak mudah untuk dihadapikan. Berkat Anda, saya telah membangunkan roh jahat kuno di tubuh saya. Teknik bela diri ini adalah warisan dari roh jahat itu. Di era kuno, ketika teknik ini digunakan, aliran gambar pedang dapat mencakup rentang 100 meter, termasuk langit dan tanah. Jika dewa menghalangi, mereka akan mati, jika iblis menghalangi jalan, mereka akan mati. Saat Hua Yunfei menyaksikan Xiao Chen dengan lelah menangani kepindahannya, dia tertawa gila. Dia ingin memberikan pukulan pada semangat juang Xiao Chen, menyebabkan dia jatuh lebih cepat. Xiao Chen menjaga pikirannya tetap jernih. Dia tidak panik, khawatir, ragu, atau takut. Xiao Chen mengabaikan kata-kata Hua Yunfei. Dia bergerak ke seluruh arena, mengeksekusi keadaan guntur hingga batasnya. Saat Xiao Chen bertahan melawan gambar pedang merah yang tak terhitung jumlahnya dari segala arah, dia melakukan yang terbaik untuk menemukan pola gerakan gambar pedang ini. Keadaan guntur Xiao Chen yang diresapi dengan Holy Might hampir tidak bisa membelokkan gambar pedang ini, itu tidak bisa menghancurkan mereka sepenuhnya. Keadaan pembantaian memang menantang untuk dihadapi, pikir Xiao Chen. Untungnya, saya juga memiliki keadaan pembantaian. Setelah bertahan beberapa saat, Xiao Chen akhirnya menemukan pola gerakan gambar pedang. Sudah waktunya baginya untuk bergerak. Xiao Chen dengan lembut melepaskan potongan kain biru dari dahinya, dan tanda merah di antara alisnya muncul. Wajah tampan, jelas, dan adil Xiao Chen segera menjadi mempesona. Tahta merah di antara alis Xiao Chen melepaskan seberkas cahaya merah. Cahaya darinya meningkatkan kualitas mempesona itu. Wukui berubah menjadi Qi. Xiao Chen berteriak dan menggabungkan keadaan guntur dan keadaan pembantaiannya. Pohon Wukui surgawi berubah menjadi untayan pedang ungu Qi yang tak terhitung jumlahnya, kadang-kadang menjentikkan dengan lampu merah. Bang, bang, bang. Petik 2. Ketika pedang merah Qi dan pedang ungu kemerahan Qi bentrok di arena, ada rentetan ledakan, bergemuruh terus-menerus. Ekspresi Hua Yunfei sedikit berubah. Dia menggenggam pedang merah tua di tangannya dengan erat. Dia berkata dengan sedikit tidak percaya, bagaimana Anda bisa memahami keadaan pembantaian juga. Petik 2. Rangkaian ledakan terus-menerus menciptakan gelombang kejut yang intens di udara. Mereka menghancurkan pagar di sekitar arena. Rambut dan jubah putih Xiao Chen berkibar. Dia tersenyum lembut dan berkata, siapa yang memutuskan bahwa hanya kamu yang bisa memahami keadaan pembantaian? Qi mematahkan Wukui. Pedang Qi ungu kemerahan berisi keadaan guntur yang mengamuk dan kekuatan menyerang dari keadaan pembantaian. Itu memotong gelombang kejut yang tak terbatas dan terbang ke Hua Yunfei. Hua Yunfei mengayunkan pedangnya dan mengumpulkan semua cahaya merah yang tersebar ke pedangnya. Dia menusukkan pedangnya ke depan, dan titik cahaya merah muncul, menghalangi pedang Qi. Zizi, kedua negara bagian saling bertarung sengit di udara, tidak ada yang menyerah. Ada suara berderak dan riak merah di udara, negara bagian menyembur keluar. Ledakan. Ketika intensitas konfrontasi mencapai puncaknya, gemuruh guntur meraung di langit. Pedang Qi ungu kemerahan tiba-tiba melepaskan sambaran petir. Keadaan Hua Yunfei segera hancur. Dia dengan cepat mundur ke belakang. Namun, pedang Qi masih menembus bahu kanannya, meninggalkan lubang berdarah selebar jari. Jadi, Xiao Chen hanya bersaing denganku menggunakan status pembantaian. Dia tidak menggunakan keadaan gunturnya, Hua Yunfei menyadari, takut. Kamu jauh dari mampu menantangku dengan negara bagian. Terlepas dari apakah Anda memiliki teknik bela diri kuno atau tidak, hancurkan untuk saya. Xiao Chen melompat, dan sosoknya melintas di udara. Keadaan pembantaian sepenuhnya bergabung dengan keadaan guntur. Lampu saber terbang kemana-mana, Hua Yunfei hanya bisa secara pasif menolak. Situasi langsung berbalik. Xiao Chen berlari. Untaian pedang ungu kemerahan Qi mematahkan semua gerakan membunuh Hua Yunfei. Potongan bayangan darah. Merusak. Lautan darah, gunung mayat. Merusak. Darah menutupi pegunungan dan sungai. Merusak. Terlepas dari berapa banyak gerakan yang Anda lakukan, saya akan menggabungkan keadaan guntur saya dan keadaan pembantaian dan menghancurkannya dengan satu serangan pedang. Merusak. 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 Hua Yunfei memuntahkan 3 suap darah. Xiao Chen menghancurkan masing-masing dari 3 gerakan pembunuhannya dengan satu serangan.
Energi yang luar biasa menjatuhkannya ke belakang. Ding! Energi ganas datang melonjak lagi. Pedang Hua Yunfei terbang dari tangannya. Xiao Chen melangkah maju dan memukul dadanya dengan serangan telapak tangan, membuatnya terbang juga. Tubuh Hua Yunfei meluncur melintasi arena. Segera, dia mencapai tepi. Hua Yunfei memucat dan dengan cepat berjuang untuk berdiri. Tiba-tiba, Hua Yunfei merasakan sesuatu yang dingin di lehernya. Itu Xiao Chen, yang telah berlari dan meletakkan pedangnya di lehernya. Xiao Chen berkata tanpa ekspresi, Hua Yunfei, kamu telah kalah. Saya tidak kalah. Bagaimana aku bisa kalah dari sampah sepertimu? Saat itu, aku bisa dengan mudah membunuhmu dengan jari. Ini tidak mungkin. Hua Yunfei mendorong pedang dari lehernya. Dia dengan cepat berdiri dan meluncurkan dirinya ke Xiao Chen. Ceroboh. Xiao Chen hanya menendang wajah Hua Yunfei. Kekuatan besar menyebabkan dia jatuh di udara. Dia jatuh dengan kepala lebih dulu di luar arena. Dia menang lagi. Xiao Chen menang lagi. Siapa yang bisa mendapatkan kemenangan atas dia? Kekuatan Hua Yunfei berada di puncak martial Sein. Dia memahami teknik bela diri kuno. Dia mungkin bisa membunuh raja bela diri biasa dengan mudah. Namun, Xiao Chen masih mengalahkannya. Berapa banyak kartu truf yang dimiliki Xiao Chen ini? Petik 2. Status pembantaian, saya pikir itu adalah kartu truf terakhirnya. Namun, bahkan jika Anda mengetahuinya, itu tidak mudah untuk dilawan. Petik 2. Xiao Chen memiliki kemenangan luar biasa lainnya. Ini sangat menggerakkan orang banyak. Beberapa orang teguh dalam keyakinan mereka bahwa Xiao Chen bisa mengalahkan musuh yang tersisa. Xiao Chen telah berjuang terus-menerus di Heaven Viewing platform ini. Baik itu dengan orang-orang Tanah Suci atau jenius klan bangsawan, tidak ada yang lemah. Namun, Xiao Chen telah menekan semua lawannya tanpa kecuali. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika dia dikalahkan, bakat dan kekuatannya tidak dapat disangkal. Jika Xiao Chen bisa selamat dari bencana ini, dia pasti akan naik ke tampuk kekuasaan suatu hari nanti. Pada saat itu, bagi klan bangsawan, dia akan seperti awan yang berlalu begitu saja. Tanda pisah. Tinggi di awan, Nangonglai menyaksikan situasi di Heaven Viewing Platform. Dia tersenyum tipis dan berkata, sepertinya kita tidak perlu melakukan apa-apa. Orang ini mungkin menghadapi bencana ini sendirian. Mata Ying Yue mengembara saat dia berkata dengan lembut, itu akan tergantung pada orang-orang Tanah Suci. Mungkin klan bangsawan ini tidak bisa melakukan apapun padanya. Petik 2. Tanda pisah. Kembali ke peron, para tetua klan bangsawan memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Mereka ingin bergerak tetapi tidak bisa. Mereka merasa sangat cemberut. Penatua pertama dari Sekte Pedang Berkabut bertanya dengan lembut, Cao Yun, seberapa yakin kamu bahwa kamu bisa mengalahkan orang ini? Petik 2. Chu Chaoyun berkata dengan lembut, aku akan mendapatkan kemenangan dalam satu gerakan. Penatua pertama, bagaimana menurutmu? Petik 2. Haha, maka saya bisa yakin, penatua pertama Sekte Pedang Berkabut tersenyum bahagia. Tanda pisah. Kembali ke arena, Xiao Chen menatap Duan Muking, Ji Changkong, dan Mu Chengsui di bawah arena. Dia berkata, kalian bertiga harus menghadapiku bersama. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Petik 2. Saat Xiao Chen berbicara, semua orang merasa hati mereka melompat ke tenggorokan mereka. Apakah Xiao Chen ini gila? Dia sebenarnya meminta semua lawannya untuk bersatu. Ji Changkong tersenyum dingin, Xiao Chen, jika kamu benar-benar mencari kematian, aku tidak takut mengabulkan keinginanmu. Petik 2. Wajah cantik dan dingin Duan Muking tidak memiliki ekspresi. Dia bertanya, suaranya dingin, apakah kamu benar-benar berpikir kamu memenuhi syarat? Mu Chengsui memegang Beauty Under the Moon di tangannya dan menunjukkan senyum lucu di wajahnya yang tampan. Dia tersenyum lembut dan berkata, jika hanya itu kekuatan yang kamu miliki, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk membuatku menghunus pedangku. Petik 2. Ketiganya sangat bangga, mereka menonjol dari yang lain. Sejak mereka masih muda, mereka telah menerima kekaguman orang lain. Mereka menikmati kemuliaan dan ketenaran. Tidak pernah ada saat ketika orang lain memandang rendah mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 aura kuat bergegas ke langit. Cahaya bintang yang gemerlap muncul saat bintang yang tak terhitung jumlahnya berkedip. Ini adalah keadaan bintang Ji Changkong. Ki dingin yang menusuk tulang berkedip dengan cahaya dingin yang tajam menyebar ke langit. Ini adalah keadaan es kesempurnaan besar Duan Muking. Cahaya bulan yang lembut dan hangat menyinari, bergerak seperti angin sepoi-sepoi yang sejuk. Ini adalah keadaan bulan terang yang aneh dari Mu Chengsui. Di bawah eksteriornya yang tenang, ia menyembunyikan aura yang luar biasa. 3 aura bergabung dan menyebarkan awan. Angin kencang bertiup, dan cuaca berubah. Semua orang di tempat latihan bisa merasakan tekanan kuat di pundak mereka seperti gunung besar yang menekan mereka. Xiao Chen memegang pedang sepanjang 2 meter dengan cahaya pedang yang tajam saat dia menghadapi aura yang kuat. Dia tersenyum tipis dan dengan lembut mengangkat kaki kanannya sebelum turun. Seni memahat tubuh naga dan harimau berada di puncak kesempurnaan besar. Xiao Chen bisa mencapai 50.000 kg kekuatan fisik dengan serangan biasa. Dengan kekuatan penuh, dia bisa mencapai 75.000 kg kekuatan.
Ketika dia memasukkan esensnya, dia bisa mencapai 100.000 kilogram kekuatan. Yang paling penting, Xiao Chen dapat dengan bebas mengendalikan kekuatan ini, memanipulasinya dengan sempurna. Bab 361, ketiganya bersama. Xiao Chen telah menanamkan esensi dan kekuatan fisiknya sebelum menginjak arena yang luas, dengan fondasi batu gunung surgawi dan lapisan besi beku, perlahan dan tak terduga tenggelam ke tanah. Bang, 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 tanah tidak bisa menahan tekanan arena yang tenggelam. Retakan dalam terbentuk dan dengan cepat meluas. Retakan meluas tanpa henti. Saat tanah terkoyak, arena lain di tempat latihan segera retak dan hancur. Tanah bor sepanjang 1000 meter bergetar tanpa henti. Bahkan tribun penonton di sekitarnya bergetar. Gempa itu berlangsung selama beberapa waktu sebelum berakhir dengan lambat. Arena di bawah Xiao Chen sudah rata dengan tanah. Aura bergelombang datang dari Xiao Chen, bergegas ke langit tanpa akhir. Dia memperebutkannya dengan aura ketiganya, mengungkapkan ketajamannya. Apakah aku memenuhi syarat untuk kalian bertiga menyerang bersama sekarang? Nada suara Xiao Chen tenang saat dia berbicara. Dia mengungkapkan ketajamannya di wajahnya yang terdefinisi dengan baik. Dia seperti pedang yang berharga, ditarik dan mencari seseorang untuk menguji keunggulannya. Xiao Chen ingin menguji kekuatan aslinya sejak lama. Dia ingin tahu persis seberapa kuat dia. Beberapa perkelahian sebelumnya tidak memungkinkan dia untuk mengekspresikan dirinya sepenuhnya. Perasaan itu mirip dengan sangat bersemangat dan bersiap untuk meluncurkan serangan bertenaga penuh, namun memiliki lawan yang sudah dikalahkan, tanpa jalan keluar untuk melampiaskan kekuatannya. Ini telah terjadi pada Xiao Chen berulang kali. Dia sudah cukup dengan ini. Dia hanya menginginkan pertarungan yang menyenangkan, memanfaatkan kekuatan penuhnya. Di peron, Feng Xuanyi, yang diam, tiba-tiba berkata, jika orang ini dapat muncul sebagai pemenang, dia mungkin akan mencuri semua keberuntungan dari pewaris klan bangsawan ini. Siapa tahu, dia mungkin benar-benar menjadi legenda. Catatan TL, keberuntungan, ini sedikit berbeda dari keberuntungan yang kita tahu. Pada titik waktu ini, yang dapat saya ketahui adalah bahwa itu dapat dicuri dari orang lain atau diperoleh dari peristiwa tertentu. Keberuntungan ini tampaknya untuk pembudidaya dan mungkin terkait dengan keberuntungan seperti yang kita ketahui juga. Kekuatan yang ditampilkan Xiao Chen dan aura kuatnya membuat ketiganya mengubah ekspresi mereka. Mereka kaget dan takut. Diam. Kalau begitu, aku akan menganggapnya sebagai persetujuanmu. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh dan mendorong tanah. Dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya dan menembak ke arah ketiganya seperti anak panah. Ji Changkong berteriak dengan dingin dan berkata, karena kamu mencari kematian, aku tidak bisa diganggu untuk berbicara tentang kebenaran dan keadilan denganmu. Permainan pedang astral, cahaya bintang yang menakjubkan. Langit di atas arena menjadi gelap, bintang yang tak terhitung jumlahnya berkedip di langit. Siang seketika menjadi malam. Cahaya bintang bersinar, dan langit berbintang yang dalam muncul di mata Ji Changkong. Dia mengacungkan pedangnya dan bergegas ke depan sambil membawa kekuatan cahaya bintang. Ding! Pada saat yang sama, Mu Chengshui menggambar senjata suci, kecantikan di bawah bulan. Pedang itu memantulkan bulan purnama kemasan. Sepertinya ada dunia lain di dalam cahaya bulan itu. Terdengar dengungan berlarut-larut, seperti suara menyenangkan seorang gadis, itu menarik hati sanubari mereka yang mendengarnya. Duan Muking, yang telah lama terdiam, juga membuatnya bergerak. Rambut hitamnya yang halus berubah putih seketika. Matanya benar-benar kehilangan semua emosi manusia, itu sangat dingin. Pedang tipis muncul di tangannya. Itu diresapi dengan keadaan es yang menusuk tulang saat dia menusuknya ke arah Xiao Chen. Pada saat ini, meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia tidak lagi cocok untuk Xiao Chen. Xiao Chen memandang ketiganya yang bergerak pada saat yang sama dan tersenyum tipis. Dia tiba-tiba berhenti dan mendarat dengan kuat di tanah. Xiao Chen mengacungkan pedangnya, dan kuncup bunga muncul di bawah kakinya. Setelah beberapa saat, kuncup bunga wukui, berkedip-kedip dengan lampu ungu dan merah bergantian, menyelimuti Xiao Chen. Bang, 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 serangan ketiganya menyerang kuncup bunga. Namun, kuncup itu tidak bergerak sama sekali. Itu berkedip-kedip di antara lampu listrik ungu dan merah, itu sangat aneh. Ketiganya bertukar pandang. Mereka dengan cepat mengedarkan esens mereka sebelum mengirim serangan yang lebih ganas ke Xiao Chen. Mereka telah menanamkan negara mereka masing-masing dengan teknik pedang mereka. Kekuatan diarahkan ke tanah, dan retakan dalam muncul. Namun, kuncup bunga aneh itu tetap tidak bergerak. Di dalam kuncup bunga, ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Dia menekan lonjakan ki dan darah di tubuhnya, dan dia membuat segel tangan. Ukui mekar. Ketika gelombang serangan ketiga hendak mendarat, kuncup bunga ungu dan merah tiba-tiba melepaskan gelombang kejut yang bergelombang. Ketiganya tidak bisa bereaksi tepat waktu. Gelombang kejut menghantam mereka semua dan melemparkan mereka ke belakang. Kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya menari-nari tertiup angin. Kelopak bunga ungu dan merah memenuhi tempat latihan. Itu indah untuk dilihat. Xiao Chen mendorong tanah dan mengejar Ji Changkong yang lebih lambat. Saat Xiao Chen melakukan perjalanan melalui kelopak bunga, kecepatannya meningkat secara eksplosif. Dalam sekejap, dia menyusul Ji Changkong. Ekspresi Ji Changkong berubah serius. Dia tiba-tiba melompat 100 meter dan berbalik.
Bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas mereka. Bintang yang mewakili Ji Changkong di sungai bintang yang tak terbatas tiba-tiba bersinar terang, dan pilar cahaya yang gemerlap turun dari langit. Permainan pedang astral, cahaya abadi. Petik 2. Cahaya pedang besar muncul di pedangnya saat Ji Changkong menembakkannya ke Xiao Chen dengan kecepatan kilat. Ledakan. Cahaya pedang sangat terang dan menyilaukan. Sebuah lubang yang tampaknya tak berdasar muncul di tanah tempat pengeboran. Pemandangan itu menakutkan. Semua ini terjadi pada saat percikan terbang. Itu sangat cepat sehingga orang banyak tidak bisa bereaksi. Apakah aku memukulnya? Ji Changkong sedikit mengernyit dan menghela napas lega. Setelah melakukan gerakan ini dalam waktu singkat, dia sudah habis. Gerakan itu cukup kuat. Sayangnya, tidak ada gunanya jika tidak mengenai. Tiba-tiba, suara tenang Xiao Chen datang dari belakang Ji Changkong. Wajah Ji Changkong jatuh, dan dia dengan cepat mengangkat pedangnya untuk menahan dadanya. Sial, sebuah pedang diretas, dan Ji Changkong meluncur mundur beberapa meter. Getaran pedangnya membuat tangan kanannya mati rasa. Jadi, dia beralih ke pegangan dua tangan. Kelopak bunga memenuhi udara mengeluarkan cahaya tak terlihat. Ketika cahaya menyinari Xiao Chen, kecepatannya meningkat 30%. Ji Changkong baru saja mundur, tetapi Xiao Chen tiba di sampingnya sekali lagi. Cahaya pedang Xiao Chen berkedip, bergerak tanpa henti, dia mengirimkan lebih dari 100 serangan dalam sekejap. Mundur, 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 mundur lagi. Ji Changkong hampir tidak bisa memblokir serangan Xiao Chen. Dia ditekan ke titik di mana dia tidak memiliki kesempatan untuk mengambil nafas. Dalam waktu singkat, dia mundur beberapa ratus meter. Hu Qi, untaian pembunuhan Qi datang dari belakang Xiao Chen. Dia memutar tubuhnya ke samping, dan dia melihat bahwa itu adalah Mu Chengsui, maju dan mengacungkan Beauty Under the Moon. Ji Changkong menarik napas panjang saat dia mundur 100 meter. Tepat setelah Xiao Chen menghindari serangan Mu Chengsui, aura yang sangat dingin datang dari atas. Duan Mu Qing juga menyerang ke depan. Xiao Chen tersenyum lembut dan menyapu pedangnya. Dia menangkis pedang Mu Chengsui sebelum melakukan jungkir balik dan menghindari serangan keduanya. Sial, sial, sial. Keduanya mengirim serangan ke Xiao Chen tanpa henti. Keadaan es menunjukkan batasnya. Sebuah ki dingin meresap ke dalam tubuh Xiao Chen melalui kulitnya, memperlambatnya sedikit. Kadang-kadang, dengungan lembut akan datang dari pedang Mu Chengsui. Itu sangat enak di telinga, membuat seseorang ingin mendengarkan. Ini mengalihkan perhatian Xiao Chen. Xiao Chen memasukkan keadaan pembantaian ke dalam teknik pedangnya. Dia mempertahankan kerangka pikirannya saat dia melambaikan pedangnya, memblokir serangan keduanya. Meskipun Xiao Chen bisa memblokir pedang, dia tidak bisa memblokir cahaya pedang. Luka berdarah muncul di kulit putihnya. Duan Mu Qing dan Ji Changkong tidak dalam posisi yang lebih baik. Cahaya pedang Xiao Chen memiliki dua jenis kondisi berbeda yang dimasukkan ke dalamnya. Ketika itu mengenai tubuh mereka, kerusakannya terlihat jelas. Sinar cahaya bintang turun di belakang Xiao Chen. Ji Changkong telah beristirahat dan bergabung kembali dalam pertarungan. Ketiganya membentuk lingkaran dan mengepung Xiao Chen. Mereka berempat bertarung di udara yang dipenuhi kelopak. Debu ditendang dari tanah. Ada es, cahaya bintang, cahaya bulan, dan lampu listrik yang berkedip-kedip antara merah dan ungu. Debu memenuhi udara, gelombang kejut terbang kemana-mana. Mata para penonton melebar saat mereka menyaksikan pertarungan dengan gugup. Intensitas pertarungan ini jauh melampaui harapan mereka. Xiao Chen dikelilingi oleh bahaya bertarung melawan 3 orang sekaligus. Itu seperti perahu kecil di tengah badai yang sangat deras dan laut yang bergelombang. Itu bergetar seperti bisa tenggelam kapan saja. Namun, hal itu tidak dilakukan pada akhirnya. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Xiao Chen akan mati, dia menghindari gerakan membunuh dan melakukan serangan balik yang tajam pada saat yang bersamaan. Jubah putih Xiao Chen sudah ternoda darah. Dia tersenyum pahit pada dirinya sendiri, ini sangat menyenangkan, tetapi harganya mahal. Kami, para kultivator, lahir di zaman yang penuh dengan kejeniusan ini, zaman yang penuh dengan perkembangan kekerasan. Tanpa menentang langit dan menyambut kesulitan, bagaimana kita bisa menonjol dari keramaian? Bagaimana lagi kita bisa mendaki ke puncak kultivasi? Xiao Chen tertawa ke arah langit. Jiwa kepahlawanan lahir di hatinya. Gerakan tangannya menjadi sedikit lebih cepat, menangkis serangan yang dikirimkan ketiganya padanya. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Lagi, Ji Changkong meraung, dan cahaya bintang yang menyilaukan meledak di sekelilingnya saat dia menyerang Xiao Chen lagi. Sejak awal pertempuran, kedua belah pihak bertarung dengan kekuatan penuh. Ini bukan lagi kompetisi kekuatan. Itu adalah kompetisi ketekunan dan kemauan keras mereka. Siapapun yang bisa bertahan paling lama tidak akan jatuh. Siapa yang akan tertawa terakhir? Rambut Duan Mu Qing berkibar di sekitar wajahnya, ekspresinya tidak berubah. Tidak ada tanda-tanda fluktuasi. Seluruh tubuhnya memancarkan ki dingin. Meskipun itu sangat menusuk tulang, Mu Chengsui dan Ji Changkong bersedia untuk dekat dengannya. Sulit membayangkan bagaimana Xiao Chen bertahan, mengingat ki dingin ini diarahkan padanya. Itu dingin. Namun, Xiao Chen sudah berkultivasi ke tulang harimau naga tendon. Tubuhnya telah mengalami kelahiran kembali. Ki dingin tidak bisa menembus meridiannya. Meskipun rasanya tidak enak, dia bisa menahannya.
Sial, sial, sial. Petik 2. Pertempuran berlanjut selama 1 jam lagi. Di bawah serangan tajam, mereka berempat memiliki luka dengan berbagai ukuran. Namun, senjata di tangan mereka tidak berhenti. Pertarungan berintensitas tinggi seperti itu adalah ujian besar bagi ketekunan mereka. Siu, api yang ganas mulai menyala di mata kanan Xiao Chen. Akhirnya, semua api berkumpul sebelum memanjang menjadi panah ungu. Ancaman terbesar bagi Xiao Chen adalah Duan Muking. Jadi, Xiao Chen meluncurkannya padanya. Ekspresi Duan Muking sedikit berubah, dia merasakan aura berbahaya. Dia cepat mundur dan mengelilingi dirinya dengan layar es. Xiao Chen tersenyum tipis dan mengabaikannya. Seberapa merusakkah cahaya ungu ini? Dia segera mengalihkan pandangannya dan menyerang Ji Changkong. Xiao Chen sudah menunggu kesempatan ini sangat lama. Dari ketiganya, Ji Changkong adalah yang terlemah. Dia hanya bisa mulai mencari titik lemah. Setelah Xiao Chen mengalihkan yang terkuat, Duan Muking, dia keluar dari kandang ketiganya dan dengan cepat bergerak. Saat Duan Muking pergi, ki dingin di dalam tubuh Xiao Chen menurun secara signifikan. Gerakannya yang tak terduga muncul lagi. Dia berputar dan menusukkan pedangnya ke dada Ji Changkong.